everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Austrian GP part kedua. Brace yourself karena ini bakal lebih panjang daripada part pertama. Gua nggak tahu apakah ini akan jadi 2 part lagi, jadinya total 3 part. Terserah admin akun. Kalau kalian dengar putus itu artinya dipotong jadi 2 bagian. Masalahnya ini bakal back to back, jadinya gue juga nggak bisa cicil-cicil sih. Tapi ya yang berhak mencicil adalah admin akun, karena dia yang ngedit kak. Susah soalnya kalau ngedit, gue punya bawel panjang gini. Mengingat skrip gue, berapa lembar? 14 lembar, saking banyaknya perintilannya. Yang kemarin gue lupa bahas adalah perkara crashnya Snake Taro dengan Oliveira di FP berapa ya itu? Prakualifikasi apa ya? Gue lupa. Pokoknya intinya penyebab crashnya Quartararo sama Oliveira itu nggak ada hubungannya dengan Jack Miller. Meskipun ya memang Jack Miller itu melakukan kesalahan dengan tetap berada di racing line dan tetap ada di track dengan dia punya oli berceceran sekian lama. Ya mungkin karena nggak ada bendera dan dia bisa pura-pura nggak tahu, meskipun dia tahu kalau nggak ada bendera kan berarti dia punya hak dong nggak masuk di pit. Tetapi karena Marshall banyak yang kasih tahu dia, ya artinya mestinya dia aware dong soal itu. Karena oli dia yang berceceran di racing line itu akan membahayakan rider lain yang mau fast lap. Ngerti nggak? Tetapi bukan itu yang menyebabkan Quartararo itu crash. Ternyata Quartararo punya crash itu simply gara-gara apa? Ride height device lagi kak. Ride height device the same. Kan udah gue bilang itu bukan perkara apes kagak apes, itu perkara krunya. Kenapa? Karena ini sudah kali ketiga ride height device dia fail. Yang pertama kemarin di mana? Di Lemang, di mana ya? Oh bukan di Lemang, Silverstone. Kemudian di sesi free practice apa kualifikasi berapa gitu dulu. Kemudian nah sekarang itu fail lagi dan itu bikin dia crash. Nah penyebab Oliveira crash itu simply bukan gara-gara olinya Jack Miller, bukan, tapi gara-gara cairan yang keluar dari ride height device-nya Quartararo yang ambrol. Jadi bukan gara-gara oli, dia crash gara-gara ride height device-nya Quartararo yang ambrol itu keluar cairannya di track dan itu yang bikin Oliveira crash. Makanya Oliveira ketika crash itu yang bingung sendiri, kenapa gua bisa crash ya? Untungnya itu dia crash karena bukan salah dia. Kalau dia crash gara-gara salah dia, sudah pasti dia bakal kena double long lap karena dia crash ketika yellow flag di tikungan yang sama dengan Quartararo. Jadinya ya udah gue bilang ini bukan perkara apes nggak apes, tapi perkara krunya ngapain itu sampai bikin ride height device selalu fail kan aneh. Mestinya kan itu di review, kok ya bisa fail melulu, 2 kali fail loh itu. Ini adalah fail ketiganya. Jadi menurut gue itu bukan kebetulan. Ada kelalaian itu di sana. Tapi ya begitulah, nggak ada orang Yamaha yang mau peduli. Dan di saat yang sama Quartararo juga yang gue sudah maksimal memakai ini motor, tapi kalau motornya juga nggak beres-beres di tangan kalian ya udahlah ya. Mungkin timnya bagus, Gubelini ngurus dia bagus, tapi kru di bawahnya Gubelini apa kabar? Itu kan belum tentu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi menurut gue seolah-olah timnya mungkin kelihatan konsentrasi ngurusin Quartararo, Snake Taro juga konsentrasi untuk ngurus dia punya pencapaian. Cuman masalahnya adalah di antara kru itu kayaknya ada yang suka miss dan itu nggak dikontrol double sama Gubelini atau gimana, gue nggak ngerti. Nah ini yang sempat gue bahas dengan Giorno di luar dan gue bilang kok ya vibe-nya mirip-mirip dengan vibe-nya timnya Pecco, karena ya Gabar ini sih emang ngurusin si Pecco, cuman apakah kru atau bagian dari tim itu ngurusin Pecco apa enggak? Dan Gabar ini apakah double check atau enggak? Dan apakah Pecco sendiri bisa mempercayai timnya atau enggak? Ini lebih parah daripada Quartararo. Quartararo sama timnya itu golnya sama, cuman ada satu yang weak. Nah sementara di Ducati, semoga gue salah, vibe-nya itu udah terpecah. Timnya Pecco sendiri, sorry tuh gue nggak yakin apakah semua krunya dia itu memang untuk mendukung Pecco atau sudah mulai terpecah karena mulai nggak suka dengan caranya Pecco yang selalu mengeluh. Gue nggak ngerti juga. Tetapi memang vibe-nya sekarang Pecco itu perang terbuka dengan Ducati. Nanti kita bahas di tempatnya Pecco. Makanya gue bilang ini bakal panjang karena di bagiannya Pecco itu bakal panjang luar biasa. Jadi kita masuklah ke pabrikan kedua terbaik, Aprilia. Marco Bez finish P3, turun 2 posisi dari pole position. Ini juga lumayan kontroversi sih sebenarnya. Panjang kita ngegosip kak. Jadi sebenarnya dia meraih pole position itu karena dia curi kintilnya Pecco. Gue sempat nyindir di X, gue bilang oh dia tahu juga caranya curi kintil. Cuman gue pikir cuman sekali itu dia mau nyuri kintilnya Pecco. Ternyata berkelanjutan kak. Dan Pecco, lah ya, Pecco itu paling gak suka dicuri kintil even oleh temannya sendiri, sahabatnya loh itu.
Marco Bes itu adalah sahabat paling dekatnya dia di akademi. Jadi ya bahkan sama sahabatnya sendiri Peko udah clear dia nggak suka dicuri kintil. Sekali oke, 2 kali kok ya agak keterlaluan ya. Lu kan udah pole, gue sendiri lagi fokus-fokusnya untuk mencetak catatan waktu. Lu sudah pole position, lu juga masih curi kintil gue, gimana sih? Kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya si Peko. Karena di lap setelah Marco Bes itu meraih pole position, dia masih curi kintilnya Peko, dan Peko itu sampai melebar keluar dari track dan si Marco Bes tetap ngikutin dia. Nah itu kan clear tandanya bahwa Peko itu nggak suka dikintil. Nah Papi Pririvola nampaknya sudah sadar juga dengan hal itu. Meskipun Marco Bes ketika di parfum itu bilang, ya saya berterima kasih kepada Valentino Rossi karena kemarin dia menemani saya ngomong sampai larut malam untuk memberikan pencerahan, tapi dia sama sekali nggak ngomongin Peko, padahal itu pole position, hasil curi kintilnya dari Peko. Nah, Papi Pririvola ketika diwawancara sama Jack Appleyard begitu selesai sesi kualifikasi itu langsung bilang, saya terima kasih sama Peko. Karena dia tahu Bes itu cetak pole gara-gara Peko. Jadi yang pertama dia bilang adalah terima kasih pada Peko karena dia juga menjadi bagian kenapa kami berhasil seperti ini. Selain itu juga karena Valentino Rossi kemarin ngomong sama dia dan nampaknya itu menjadi motivasi tambahan untuk dia. Jadi Papi Pririvola nampaknya sadar bahwa ini memang hal yang gak disukai oleh Peko sedekat apapun kedua sahabat ini. Dan ya karena ada Bebe Vale di sana udah pasti didudukin lah itu berdua ya kan, duduk. Sebenarnya karena sahabat ya pasti bisa lah kalau Peko ngomong langsung sama Bes. Yang agak-agak kaku itu kalau dia sama Morbidelli. Nah itu nanti kita bahas. Bebe Vale juga ngomongin soal Morbidelli dan Peko. Kita masuk dulu ke Besnya. Bes finish P3, turun 2 posisi. Tapi bagaimanapun dia senang karena akhirnya dia berhasil menjadi rider kedua yang sanggup menemani Marc Marquez battle di luar awal balapan. Jadi biasanya memang kalau lu battle sama Marc Marquez, biasanya si Peko itu sama Alex Marquez itu yang battle di awal-awal balapan. Tetapi yang battle sama Marc Marquez di akhir balapan itu cuma 2 orang. Siapa? Cuman Franco Morbidelli sama Marco Bes. Cuman itu berdua doang. Morbidelli itu sampai siku sama siku, sampai tikungan terakhir pula. Nah, kalau Marco Bes nggak sampai tikungan terakhir juga, cuman ya dia ada usaha lah. Marc Marquez sendiri bilang, ya saya tahu sih kelemahannya, saya juga nggak mau bahas kelemahannya, tetapi ya saya juga nggak bisa bilang bahwa semuanya ada di dalam kendali saya ketika saya battle sama dia. Marc Marquez sendiri mengakui bahwa dia agak-agak kerepotan dan dia bilang, ya saya bisa bilang kemenangan ini juga bukan 100% mudah karena saya lumayan repot juga ngurusin Bes dan mencoba mengelola ban karena dia nggak dapat ori. So, Bes, ini adalah akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Memulihkan diri setelah hari Jumat yang sulit memang tidak mudah, tetapi kami tetap tenang dan bekerja sangat baik di garasi. Kami membuat beberapa kemajuan dan di kualifikasi rasanya luar biasa bisa kembali meraih pole position. Saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali saya meraih pole position. Jadi di hari Jumat itu kan si Martin sempat crash dan Bes itu terpuruk di papan bawah klasemen. Jadi kalau kalian ngintil gue di blog, gue sempat bilang ini kayaknya Aprilia dalam krisis lagi karena Bes udah di bawah. Sementara Martin itu berjibaku dengan crashnya. Di sisi lain Trackhouse malah melenggang ke Q2. Jadi ya memang agak-agak complicated. Itulah kenapa katanya Bebe Vale itu sampai nyempetin diri untuk ketemu sama Bes. Saking downnya karena Martin juga lagi down-downnya juga karena dia bilang ini adalah crash pertama saya dan kepercayaan diri saya langsung turun drastis gara-gara crash itu. Jadi saya sudah membangun kepercayaan diri saya dari Brno dan begitu crash langsung turun semua lah karena saya nggak ngerti kenapa saya crash. Mengingat ini baru kenalan pertamanya sama RSGP. Jadi ditanya lah Bes, senang dong lu battle sama Vermin sama Marc Marquez. Jadi dia bilang, ya saya bersenang-senang battle dengan Marc dan Vermin. Menjelang pertengahan balapan saya memang mengalami masalah kecil dengan motor saya dan harus sedikit melambat. Pada saat itu Marc semakin mendekat meskipun saya tahu dia sedang berusaha mengatur balapannya. Tetapi saya juga melakukan hal yang sama karena saya punya masalah. Hanya saja dia langsung mendapati saya dan ketika dia sampai di belakang saya sudah mencoba menahan diri dengan mengerem. Tetapi itu tidak cukup ketika dia menyalip saya mencoba untuk segera menyalip dia kembali. Kami sempat duel dan menurut saya itu hebat meskipun tidak lama menurut saya. Mungkin saya bisa membuat 20 kali menyalip lagi tetapi pada akhirnya begitulah keadaannya.
Lalu ketika Mark berada di depan, saya melihat di papan pit bahwa Vermin sudah punya gap hanya 0,8 detik dari saya dalam satu lap. Saat itulah saya menyadari bahwa dia mungkin akan mengalahkan saya. Nah, di hari Kamis dia itu sempat bilang bahwa kalau berdasarkan sejarah ini sirkuit memang nggak cocok sama Aprilia, tetapi ya mari kita mencoba untuk membuatnya cocok sama Aprilia. Waktu itu di hari Kamis. Dan pada akhirnya dia bilang, ya memang ketika kami sampai di sini, semua orang di pabrikan Aprilia bilang kepada saya bahwa jangan berharap terlalu banyak. Terutama Massimo Rivola, papi perinya dong yang bilang, lu jangan ngarep banyak-banyak Kak, karena ini nggak cocok sama Aprilia. Karena sebelumnya trek ini sering membuat motor Aprilia kesulitan, tetapi kami bekerja dengan baik dan kami berhasil memperbaiki beberapa hal. Memang belum cukup untuk benar-benar berada di puncak performa kami di akhir balapan, tetapi setidaknya kami bersenang-senang. Kami berjuang dan bersaing. Kami hanya perlu terus bekerja keras agar balapan seperti ini bisa lebih sering terjadi atau mungkin bahkan lebih baik. Pada akhirnya sulit untuk mengatakan bahwa secara teori sirkuit ini kurang cocok dengan Aprilia, karena pada akhirnya Anda harus menjalani setiap situasi dan masalah untuk memahami bagaimana seharusnya bersikap. Ketika Anda berada di situasi yang sudah Anda pahami dengan baik, mungkin Anda bisa bekerja dengan cara yang biasa Anda lakukan, tetapi Anda juga memecahkan lebih sedikit masalah di saat yang sama. Mungkin ketika Anda kesulitan, Anda tidak bekerja lebih keras, tetapi Anda bekerja dengan cara berbeda. Anda harus mengatasi lebih banyak hal mungkin. Anda juga bekerja lebih berhati-hati. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya bekerja lebih keras atau lebih sedikit. Tapi yang jelas saya harus memecahkan lebih banyak masalah. Nah, kemarin itu ada yang nanya ke gue, itu si Bes itu waktu masuk ke tikungan dia punya ban belakang terangkat. Jadi ditanya nih sama Jorno, kayaknya riding style lu berubah deh di sini. Jadi dia bilang, ya memang sih riding style gue agak-agak sedikit berubah, tetapi ya memang saya harus beradaptasi dengan motor ini. Saya harus banyak berlatih dan wajar karena saya berganti motor. Ketika Anda berganti motor, sesuatu yang biasa Anda lakukan mungkin tidak cocok dengan motor baru. Jadi saya harus mencari cara untuk mengubah posisi tubuh saya di atas Aprilia dan itu berhasil. Nah, lagi-lagi ditanya lah, karena kan ini udah berapa kali coba dia bersaing sama Marc Marquez, mulai dari Silverstone apa dari Sachsenring ya. Dia lumayan lah, nggak juga battle sih, baru kemarin battlenya. Tapi ya memang dia selalunya bersaing sama Marc Marquez kan jadinya. Jadi ditanya lah, apakah kamu sudah ngerti sekarang kelemahannya Marc Marquez? Ini adalah hal yang selalu ditanya sama Jorno ke Marco Bes. Jadi dia bilang, saya tidak akan bilang bahwa dia punya banyak kelemahan, karena dia juga yang mengejar dan menyalip saya dan jauh lebih cepat dari saya. Terutama dalam hal akselerasi, dia sangat mulus dan bisa melaju tanpa masalah. Kalau mau dibilang apakah dia sukses besar hari ini, ya sama, Marc Marquez juga bilang saya juga nggak bisa mengendalikan sepenuhnya keadaan, karena itu kelihatan kan. Nah, Marco Bes juga bilang ya, kalau sepenglihatan saya dan seperasaan saya, dia juga bukan sukses besar. Dia berhasil melakukannya ketika ada di belakang saya, karena di trek seperti ini, ban depan itu bisa kesulitan kalau terlalu lama ada di belakang rider lain. Ketika dia menyalip saya, kami sedikit berduel, tetapi ketika dia ada di depan saya, dia langsung memacu motornya dengan keras. Vermin juga sedang dalam performa luar biasa hari ini. Jelas dia sangat kuat, tidak diragukan lagi. Tetapi Mark tetap menjadi salah satu yang terkuat dengan ban bekas. Jadi dipancing lah dia, kira-kira lu ada kemungkinan nggak bisa menang melawan Marc Marquez? Biasa dipancing aja. Jadi dia bilang gini, saya awalnya berusaha untuk menang. Saya tahu itu tidak akan mudah, tetapi di titik tertentu saya punya keunggulan 0,8 detik dan saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa jika saya pandai mengelolanya, saya punya peluang untuk menang. Tetapi saya punya masalah kecil dan di trek seperti ini tidak perlu terlalu banyak berusaha untuk menjelaskan seperti apa kesulitannya. Ketika ada dua Ducati yang mengejar Anda, itu tidak akan mudah. Jadi, saya mencoba, tapi inilah yang terbaik. Dari sudut pandang saya, karena saya belum pernah mengendarai Aprilia di trek ini, saya akan lebih memilih 1000 kali finish di podium 3 daripada saya crash ketika saya berusaha menang dari Marc Marquez. Tentu saja, menang itu memberi kenikmatan yang berbeda, tetapi kita juga harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa finish sebaik mungkin. Dan hari
ini, itulah yang terbaik. Yang pasti ketika saya sampai di sini, semua orang mengatakan kepada kami bahwa kami akan kesulitan dan mungkin itu yang terjadi pada hari Jumat. Tetapi kemudian saya beradaptasi dan pada akhirnya inilah podium yang sangat berharga yang kami bawa pulang. Jadi bukan untuk treknya tetapi untuk jenis balapannya. Karena saya berada di depan semua orang untuk lebih banyak lap daripada di Brno, di mana saya berjuang lebih sulit. Saya finish ketiga, tertinggal 1 detik tetapi saya benar-benar sudah memberikan segalanya dan ini adalah podium yang saya senangi. Nah, seperti biasa, kalau di part pertama, kan ya para Jorno itu mancing Balaton Park kan. Tahu nggak dia bilang apa? Oh, Balaton Park itu di Hungaria. Tutup. Selesai. Dia nggak mau ngebahas. Lah dia itu agak-agak, memang udah gue bilang, sifatnya agak-agak sedikit mirip Bebe Vale. Jadi menurut lu gimana Balaton Park? Dia bilang, oh Balaton Park itu di Hungaria. Selesai, pergi dia. So, kita pindahlah ke Jorge Martin DNF. Ini sebenarnya lumayan takut gua karena dia crashnya itu juga crash cepat dan dia bener-bener gimana ya kalau bisa bilang lambat banget bangunnya. Itu mirip-mirip dengan posisi di Qatar ketika dia lambat banget baru bangun dan itu memang kondisinya ketika dia crash itu rusuknya kena lagi. Jadi ya wajar bahwa semua orang khawatir sama dia dan ternyata untungnya meskipun dia dibawa ke medical center, ternyata dia berhasil pulang ke pedoknya dengan jalan kaki dan dia bilang seluruh badan saya sakit tapi saya tidak apa-apa, itu intinya. Jadi dia bilang tentu saja saya kesakitan saat ini tapi untungnya saya tidak cedera. Begini, saya kurang pengalaman dengan motor ini dan sejak lap pertama saya sudah ada di posisi 9. Saya menyalip 5 pembalap di 2 tikungan pertama, tetapi kemudian saya mengalami banyak kesulitan ketika menyalip. Saya berusaha untuk kembali dan melakukan beberapa gerakan menyalip tetapi kemudian saya kesulitan dengan ban depan saya. Saya masih butuh lebih banyak lap lagi. Sayang sekali saya tidak bisa menyelesaikan balapan sampai finish karena saya masih perlu menyelesaikan balapan. Intinya adalah dia mau melihat dia punya performa ketika balapan karena kan di Brno kemarin dia pertama kalinya balapan dan dia finish dengan baik dan kali ini sebenarnya dia nggak perlu finish baik tapi dia perlu menyelesaikan balapannya. Nah ternyata dia nggak selesai. Itu dia bilang saya masih perlu menyelesaikan balapan. Tetapi bagaimanapun ya saya puas karena ini akhir pekan yang luar biasa. Kami memperkecil jarak dengan para pemimpin dan meningkatkan pengaturan dasar kami. Kami akan memiliki fondasi yang lebih baik untuk Hungaria. Kami akan menghadapi balapan lain minggu depan, jadi kami bisa fokus pada itu dan bukan pada apa yang terjadi hari ini. Nah, ini dia sempat ditanya perkara Pecco. Jadi, gue nggak tahu apakah dia dipancing-pancing apa gimana. Namanya Jorno, menurut lo apa sebenarnya yang terjadi antara Pecco sama Ducati dengan Marc Marquez nih? Jadi dia bilang gini, saya sendiri nggak terlalu ngerti sebenarnya ada apa. Tetapi memang memiliki teammate yang kompetitif itu punya tantangan tersendiri. Dalam kasus saya punya Marco Bezzecchi. Dia adalah teammate yang tangguh yang selalu bersaing untuk podium atau menang. Jadi bagi saya itu adalah inspirasi dan cara untuk membantu saya melaju lebih cepat. Tetapi kan setiap orang punya pemikirannya sendiri dan sulit untuk memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi saya juga tidak tahu persis apa yang dirasakan oleh Pecco dan apa yang dia alami karena dia memiliki seorang teammate yang tangguh seperti Marc Marquez. Nah, mengenai kisruh yang kemarin, Papi Pririvola di interview. Kan lu masih ingat gue pernah bahas bahwa Martin menolak untuk minta maaf? Di Brno ya kemarin gue bahas. Yang dia nggak mau minta maaf dan tidak berniat minta maaf, masih ingat? Nah, Papi Pririvola ditanya soal itu. Biasalah Jorno memancing-mancing. Jadi dia bilang gini, Papi Pririvola ya, dia bilang, saya memahami pilihan Jorge. Pilihan dia itu didasarkan pada performa dengan prinsip seperti ini. Kalau saya meninggalkan Ducati, maka saya harus punya jawaban dengan siapa saya bisa mengalahkan Ducati. Dan satu-satunya pabrikan yang bisa mengalahkan Ducati dalam 2 tahun terakhir adalah Aprilia. Jadi dia membuat pilihan kepada kami itu berdasarkan performa motor kami di masa lalu. Jadi ibarat kata Jorge Martin memilih Aprilia itu berdasarkan performa Aprilia di masa lalu. Nah tetapi ketika dia mengalami cedera kan dia mengambil standar performa itu dari apa yang terjadi setelah
setelah 6 balapan. Nah, di saat yang sama Honda nongol. Sebenarnya bukan Honda pabrikan, Papi Peripuik yang nongol. Jadi dipancinglah Papi Perivola sama Jono. Jadi gimana pendapat lu soal manuvernya Honda, terutama Papi Peripuik? Jadi dia bilang gini, memikirkan Honda sebagai pilihan Martin itu mungkin memang terasa aneh saat ini, tetapi kenyataannya wajar saja bagi seorang pembalap yang menghabiskan 5-6 bulan terbaring di tempat tidur, di sofa, menjalani rehabilitasi dan kesakitan, itu adalah hal yang wajar. Meskipun ya kalau kita pikirkan dengan logika kita, kok ya agak-agak aneh lu memilih Honda daripada Aprilia kalau mau berdasarkan performa. Tetapi ya itu adalah hal yang wajar untuk seorang pembalap yang cedera panjang. Jadi ya mungkin dia secara mental itu mengaitkan kemalangannya, kesialannya yang apes-apes mulu itu dengan kami, di motor kami. Jadi ya memang logikanya kan kemarin dia crash di Sepang kan pakai Aprilia. Terus dia crash kedua waktu latihan pakai Aprilia V2 juga. Dan di Qatar kemarin dia crash juga pakai Aprilia. Semuanya pakai Aprilia. Jadi ya memang secara mental mungkin dia menuding, oh ini kayaknya salahnya motornya deh. Jadi dia berpikir ya mending gua ke Honda. Di mana gua memang nggak tahu bahwa ini motor bakal cocok sama gua atau enggak. Tapi gua nggak dalam tekanan untuk bersaing Jurdun. Yang penting gua digaji. Kurang lebihnya kayak gitulah caranya Papi Perivola memaklumi. Jadi Papi Perivola bilang tidak ada dendam antara Aprilia dengan Honda. Honda hanya menjalankan tugasnya dengan berusaha menawar salah satu pembalap terkuat di grid sekaligus seorang juara dunia, dan ya hanya itu. Jadi tidak perlu minta maaf. Gua nggak tahu ini yang maksudnya meminta maaf ini apakah Martin ke Rivola atau Hondanya yang ke Aprilia, gua nggak ngerti. Tapi yang dia bilang adalah tidak perlu meminta maaf siapapun. Nah, ditanyalah dia soal klausul performa. Itu kan udah gue bilang, banyak pengamat yang bilang tumben-tumben ada klausul performa antara sebuah motor yang cukup kompetitif dengan seorang juara dunia. Karena biasanya klausul performa itu muncul kalau itu adalah rider yang diragukan performanya atau emang motornya bapuk. Jadi memang itu adalah alasan ada klausul performa. Nah, sementara ini kan motornya kompetitif, sementara ridernya juga Jurdun. Apa yang mau diragukan sampai ada klausul performa seperti ini? Jadi Papi Perivola bilang gini loh, klausul performa itu adalah hal yang cukup umum di dunia olahraga pada umumnya. Jadi ini sepenuhnya normal. Yang jelas performa didasarkan pada status sebagai pembalap pada saat balapan. Jadi tidak ada klausul rahasia lainnya di balik itu. Maksudnya nggak ada yang ya dirubah-rubah kayak kemarin kan si Martin berusaha merubah klausulnya kan. Nah itu kan Aprilia bilang enggak, kita berdasarkan kontrak karena itu yang disepakati. Dan itu berdasarkan balapan yang lu jalani. Nggak bisa lu hitung balapannya orang terus lu masukin ke klausul performa, ya nggak bisa dong. Kan begitu kemarin ceritanya. So kita pindahlah ke Trackhouse. Raul Fernandez finish P9, stay, nggak ke mana-mana. Ini juga sempat bikin ribut sama Binder karena Binder kehilangan wingletnya gara-gara senggolan sama dia kan. Jadi dia bilang, hari ini saya senang karena saya bisa start dengan baik dan mampu bertarung dengan baik di paruh pertama balapan. Saat saya bertarung dengan Brad, ban saya mungkin sedikit aus. Saya perlu memperbaiki itu dan belajar untuk masa depan. Terutama di track di mana kita tahu bahwa kita harus menghemat ban untuk paruh terakhir balapan. Tetapi di paruh pertama balapan kami mampu bersaing untuk posisi 5 besar. Saya juga senang karena saya mampu menyalip dengan baik. Tetapi dalam beberapa situasi saya harus tampil lebih baik dan saya banyak belajar hari ini. Hal baiknya adalah kami kembali kompetitif, kami finish di 10 besar lagi dan tentu saja kami ingin meraih hasil yang lebih baik lagi. Kami seringkali memiliki kecepatan yang sangat baik di awal balapan, tetapi mulai pertengahan balapan kami mulai mengalami masalah dengan ban. Dari yang saya lihat, Marco Bes juga mengalami masalah yang sama. Jadi kami harus bisa meningkatkan manajemen ban. Jadi Bes kan tadi bilang ada masalah yang saya nggak bisa bilang. Nah, Raul Fernandez bilang masalahnya adalah ban. Bersaing untuk hasil 15 besar itu rasanya berbeda dengan bersaing untuk posisi 7 besar. Jadi itu adalah feeling dan cerita yang benar-benar berbeda. Sebelumnya saya tidak bisa meraih banyak hasil yang bagus di MotoGP, mungkin hanya 1 balapan per tahun, tetapi sekarang kami sudah sangat konsisten dalam hal hasil dan tentu saja saya masih harus belajar dalam banyak situasi. Nah, ditanyalah dia perkara dia menyalip Brad Binder dengan mencuri wingletnya Binder. Binder itu bilang saking hilang winglet gue tuh nggak bisa kemana-mana, kesulitan selama 20 lap lebih. Nah, dia bilang, saya menyalip Brad itu dengan agak agresif memang hari ini, tetapi dia juga melakukan hal yang sama
semua. Jadi itu adalah bagian dari permainan. Buat yang tanya emang kapan Brad Binder pernah gitu? Dulu-dulu Kak. Dia itu suka bikin manuver yang mirip-mirip Mark Marquez, dive bomb dari dalam tikungan. Nah itu juga yang kemarin dia bikin ke Peko Bagnaia kan, dive bomb dari dalam. Tapi emang Mir bilang emang mesti kayak gitu kalau di Red Bull Ring. Jadi ya udahlah ya. Cuman bedanya adalah Binder sekarang jadi korbannya Raul Fernandez dengan cara yang sama. Jadi Bindernya kemarin dia bikin seperti itu, orang komplain, dia merasa nggak ada. Nah sekarang Raul Fernandez bikin itu ke dia komplain. Namanya santan instan. Lu ngerasain cara lu nyalip orang kan ya kayak gitu kan jadinya. So, Ai Ogura finish P14, naik 5 posisi. Gue bilang dia ini dapat ori. Itulah kenapa dia bisa finish di depannya Quartararo. Meskipun tetap bagaimanapun menurut gue itu adalah sebuah prestasi dia finish di depannya Quartararo. Jadi buat yang tanya, emang siapa semua yang dapat ori? Ya, yang dapat ori itu adalah para rookie. Itu wajib kudu harus karena mereka sedang dalam masa adaptasi untuk memakai motor baru mereka. Jadi diusahakan nggak ada kesulitan dengan ban supaya mereka lebih paham sama motornya. Nanti kalau sudah paham sama motornya, dilepas orinya, dia sudah fokus untuk ngatur motornya. Ngerti maksud gua? Nah sementara si Culas itu cuma dapat KW1 kemarin karena ori masuk undian ke pabrikan Akamsi. Kan udah gue bilang, kalau itu adalah trek Akamsi, biasanya yang dapat ori itu adalah yang jadi rider Akamsi. Nah KTM kemarin itu adalah rider Akamsi semua. Jadi ori diundi pada mereka plus yang sisanya pakai KW1. Nah yang dapat kemarin adalah Enea, sisanya pakai KW1 semua. Ngerti kan maksud gue? Jadi itu ada sejak Brno. Sebenarnya di Brno kemarin itu mereka nggak harus dapat ori, cuman karena CEO barunya datang, jadinya ya mereka dijatah semua Kak. Yang waktu itu dapat ori siapa? Binder. Nah kali ini dia dapat KW1, yang dapat ori lagi-lagi Enea. Enea ini sering banget loh kena ori. Menurut gue dia beruntung loh, sorry. Sering banget dia kalau itu undian, dia dapat orinya. Kemarin itu sebenarnya papi Stefan Pirer, yang kalian udah lama nggak lihat itu sebenarnya katanya mau datang, tapi kok ya gue nggak lihat ya. Gue nggak tahu apakah dia nggak mau datang karena nggak mau jadi pusat perhatian media atau gimana. Karena menurut beberapa media dia sebenarnya akan datang karena CEO KTM Numister itu nggak datang. Pasca dia ke India kemarin, Numister pergi liburan. Jadi karena dia liburan musim panas, katanya Stefan Pirer yang mau datang. Nah masalahnya Stefan Pirer nggak datang. Jadi ya begitulah. So Ai Ogura nggak ada interview, makanya gue panjang. Gue nggak tahu ya kemana, tapi yang jelas seperti itulah. Nah kita pindahlah ke Ducati. Nah ini bakal panjang, jadi gue nggak tahu, terserah admin akun mau dibagi di mana di sini. Yang pertama kita bahas tentu saja VR46. Karena para ridernya yang satu di belakang banget, yang satu ngebul mesinnya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, kalau kalian ngintil gue di blog, kalian tahu bahwa ada gosip perempuan sepoi-sepoi bahwa tahun depan Ducati akan memakai 6 motor pabrikan di track, di mana semua ridernya itu akan memakai Desmo GP25-1 versi updated tahun 2026. Nah itu dibantah sama Uchiyo. Jadi Uchiyo bilang, ini dia sekalian mengkonfirmasi perpanjangan kontraknya Franco Morbidelli soalnya. Jadi dia bilang gini, oh iya kondisinya begini. Untuk tahun depan kami hanya akan menggunakan 1 motor pabrikan dan 1 motor bekas, sama seperti tahun ini. Kami yang duluan berinisiatif untuk meminta itu kepada Ducati ketika Ducati menanyakan kami mau motor apa. Jadi tahun depan akan ada 4 motor pabrikan, 2 dipakai oleh Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, sementara yang 1 dipakai oleh Gian Antonio karena dia ada di bawah kontrak pabrikan, yang lain itu akan dipakai oleh Alex Marquez. Kami yang mengusulkannya karena dia layak untuk itu. Jadi kami bilang ke Ducati, berikan saja kami 1 motor bekas dan 1 motor pabrikan. Jadi Morbidelli akan menggunakan motor tahun ini, Desmo GP 25-1 yang dipakai oleh para rider pabrikan, sementara Dia akan pakai motor pabrikan versi updated di tahun 2026 karena kan development price. Nah, Giorno sempat bilang, tapi kan berdasarkan kontrak harusnya Fermin Aldeguer yang dapat motor pabrikan karena kan itu isi kontraknya dengan Ducati. Jadi Uchiyo bilang begini, kami tidak akan mengurusi apa yang dilakukan oleh orang lain karena itu tidak ada hubungannya dengan kami. Maksudnya ya kontraknya Aldeguer sama Ducati ya terserah isinya apa, gue nggak mau tahu. Tetapi kalau yang mendapatkan itu adalah Alex Marquez, maka itu wajar karena dia layak mendapatkannya dan dia sudah melakukan hal yang hebat sepanjang tahun ini dan Gresini juga sudah melakukan hal yang hebat sepanjang tahun ini. Jadi selama Ducati tidak mengubah perlakuannya kepada tim kami tidak masalah menyerahkan motor pabrikan itu kepada Alex Marquez.
Jadi intinya adalah selama tim VR46 mendapatkan status sebagai satelit kelas premium, mereka nggak masalah. Itulah kenapa Ducati nanyain mereka dulu, lu mau pakai motor apa? Jadi ya karena VR46 bilang nggak apa-apa, yang pabrikan satu itu kasih aja sama Alex Marquez karena dia layak untuk itu. Itu karena VR46 adalah tim premium, jadi ditanyain dulu sama Ducati, bukan Ducatinya yang main patok, oh kita nggak bisa kasih lu motor pabrikan karena akan dikasih untuk Alex Marquez, nggak, ditanya dulu sama VR46-nya. Karena mereka adalah tim premium yang seharusnya memakai motor pabrikan ala-ala Pramac, masih ingat? Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Uchiha bilang selama perlakuannya Ducati kepada kami tetap nggak berubah ya nggak masalah. Kalau soal motor itu karena Alex lebih layak untuk itu. Kami nggak masalah kalau Morbidelli pakai motor bekas, why not? Karena memang Alex Marquez nggak bisa dikesampingkan. Jadi seperti itulah ceritanya. Nah, ngomongin soal VR46, kemarin para rider Indonesianya Pertamina itu nongol di Motorange. Berapa orang ya? Gua nggak tahu. Tetapi adalah hal yang menyenangkan ketika para rider mudanya Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk berlatih di bawah bimbingannya seorang Valentino Rossi. Kenapa? Karena selama ini ketika Yamaha Master Camp, sorry to say, Indonesia jarang banget dapat jatahnya, Kak. Dari sekian kali Master Camp itu cuma 2 orang apa 3 orang ya orang Indonesia sepanjang Yamaha Master Camp loh ya. Nah sementara sekarang karena Pertamina adalah sponsornya VR46, Indonesia bisa mengirimkan lebih banyak ridernya untuk berlatih di bawah bimbingannya VR46. Jadi yang menjadi mentor kemarin ya seperti biasa anak sulungnya VR46, Franco Morbidelli. Jadi ya lumayan rame dan menurut gue lumayan seru ya mereka latihan di Misanino juga, kemudian di Motorange. Sempat ketemu Bebe Vale kayaknya, iya nggak? Cuman ya udah gue bilang, karena Bebe Vale sibuk balapan, jadi ya kayaknya nggak sempat nemenin latihan di Motorange. Mungkin cuman ketemuan doang waktu makan malam, kalau nggak salah, gue nggak tahu. Karena gue nggak ngikutin. Tetapi intinya adalah, ini adalah sesuatu yang menurut gue baik. Saran gue, kalau bisa, Pertamina punya tim di kejuaraan Red Bull Rookies di Eropa sana. Kenapa gue bilang Red Bull Rookies? Karena itu ngidernya adalah di daerah Spanyol, Italia. Ingat, MotoGP ini ngidernya kebanyakan di daerah Eropa. Jadi, semakin rider Indonesia terbiasa dengan track di Eropa, itu akan lebih baik sehingga mereka bisa mengasah skill mereka menaklukkan tikungan-tikungan Eropa. Di sisi lain, kalau misalnya mereka libur, ya baru mereka pulang ke Indonesia, latihan di Mandalika, atau latihan di Sepang, atau di Motegi, pilihlah di mana yang ya bisa dibayar sama kantong gitu kan untuk sewa sirkuit. Tetapi alangkah baiknya memang Pertamina itu punya tim di Red Bull Rookies untuk bisa mendidik para rider muda ini bergaul dalam tanda kutip dengan orang-orang Eropa. Jadi mereka tahu, oh kayak gini nih manuvernya orang Eropa untuk memasuki tikungan, gimana caranya untuk bisa juara, bla 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 bla. Itu memang cara yang bagus untuk mendidik. Kalian bisa lihat si Veda Pratama, itu kurang lebihnya kayak gitu. Karena dia harus terbiasa dengan track-tracknya Eropa dulu, sebelum dia nanti masuk ke Moto3, ke Moto2, lalu nanti ke MotoGP. Supaya kalau dia naik ke MotoGP, dia pakai caranya Diogo Moreira. Diogo Moreira itu karena dia kebanyakan ngider di Spanyol, dia tahu caranya menaklukkan sirkuit-sirkuit Eropa. Karena dia terbiasa bergaul dengan orang-orang di Eropa sana, orang-orang Spanyol. Kan udah gue bilang, Manu Gonzalez bilang, keuntungan jadi orang Spanyol itu adalah karena dunia balap motornya itu berkembang sangat pesat. Sehingga sangat mudah bagi mereka mengeluarkan talenta-talenta bagus, dan di saat yang sama itu justru bikin terlalu banyak talenta yang sulit untuk bersaing dan menonjol di dunia MotoGP. Karena persaingannya lu juga harus bersaing dengan nilai marketing. Kalau ada rider Indonesia yang terlatih di Eropa, itu akan lebih memudahkan kalau nanti mereka masuk di kejuaraan dunia. Mereka bukan cuma menang KTP langka, tetapi juga menang prestasi, bukan pakai legend. Contohnya ya kayak Cantra kan, baru rookie tahun pertama udah cedera, bla 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 bla. Tahun depan udah mau diganti sama Moreira, karena Moreira juga punya KTP langka. Nah, kayak gitu, beda jalur. Satu jalurnya legend, satu jalurnya prestasi. Ya menang yang jalur prestasi lah. Itu maksud gua, ngerti kan? Tapi ya itu ya butuh duit lagi sih, emang gua tahu. Tetapi alangkah baiknya kalau memang bisa kerjasama dengan VR46 untuk punya tim di Red Bull Rookies lagi. Meskipun gua nggak tahu apakah bisa join sama VR46 atau enggak, karena tim di Moto3 sama Moto2-nya udah nggak ada. Jadi ya mungkin kalau modalnya diambil dari Pertamina dan mereka ala-ala Yamaha Master Camp kemarin
kemarin mungkin bisa, tapi kalau enggak ya nggak bisa juga sih. Karena Bebe Vale nggak mau buang duit untuk tim Moto3 sama Moto2 lagi. Nah, ngomongin soal pengkaderan, Bebe Vale kemarin diwawancara. Jadi dia bilang, saya dalam melatih para murid saya selalu menempatkan diri di situasi yang ada saat ini. Jadi ibarat kata saya melatih para pesaing saya untuk masa depan. Begitulah cara saya melatih mereka. Dan ya, itu membuahkan hasil. Saya punya beberapa murid yang bersaing di MotoGP saat ini, dan beberapa dari mereka pernah menjadi saingan saya ketika saya masih balapan. Cuma ya memang ada dua murid yang menonjol bagi saya, yaitu Franco Morbidelli dan Pecco Bagnaia, karena itu adalah eranya mereka. Cuman ya memang Franco Morbidelli karena anak sulung itu ya memang dia bersaingnya sama Bebe Vale lebih lama daripada dengan Pecco. Di sisi lain Morbidelli kan pertamanya masuknya di Honda. Setelah itu gara-gara bubar Mark VDS kalau nggak salah dia pindahlah ke Yamaha Petronas. Jadi dia bilang begini, kalau di range atau di luar track saya itu memang lebih akrab sama Franco Morbidelli karena dia adalah orang yang berada di circle saya. Jadi masih ingat ketika Morbidelli bilang Valentino Rossi itu seperti juru selamat bagi saya karena ya memang itu adalah circle-nya dia. Jadi saya memang lebih akrab sama Morbidelli kalau di luar track, tetapi kalau di track lain cerita kak. Dia itu agak sedikit lebih ganas kalau sama saya kalau di track. Kalau mau dibandingkan masih lebih mending Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia masih ingat nggak waktu Bebe Vale kesulitan di Yamaha? Dia ngintilnya sama siapa? Pecco. Kenapa? Karena Pecco itu nggak pernah pusing kalau gurunya ngintil dia. Di sisi lain juga kalau misalnya dia ketemu Bebe Vale, dia nggak pernah yang agak-agak kasar gitu battle-nya. Sementara kalau sama Morbidelli ya, you know lah ya, sampai sekarang bodo amat. Pokoknya battle ya battle. Ya begitulah. Jadi dia bilang kalau di track dengan Franco suasananya agak sedikit ya lebih intens tergantung pada kepribadian masing-masing. Karena dia punya kepribadiannya, saya juga punya kepribadiannya. Masih ingat ketika Morbidelli itu telat datang ketika press conference, waktu itu Bebe Vale ditanya, lu panggil lah itu murid lu. Tahu nggak Bebe Vale bilang apa? Oh ya itu dia biasa kayak gitu, emang sering dia telat. Saking nggak beraninya Bebe Vale nyuruh dia datang. Karena Morbidelli orangnya kayak gitu. Dia tuh emang orangnya santai, lu jangan ngatur-ngatur dia. Ya kayak gitu emang Morbidelli. Itu beda sama Pecco, karena Pecco ini adalah murid di luar VR46, di luar lingkungannya mereka, di luar circle-nya mereka. Itulah kenapa Pietro Bagnaia, papanya Pecco Bagnaia itu bersyukur sekali ketika VR46 Academy itu menghubungi dia untuk menawarkan apakah Pecco mau bergabung. Jadi dia bilang itu adalah saat dimana Pecco untuk pertama kalinya tersenyum setelah dia terpuruk di tim Italia. Jadi Bebe Vale bilang ya kalau dengan Pecco Bagnaia hubungannya berbeda. Kalau dengan Pecco hubungan kami lebih baik kalau di track karena saya sering dibantu sama dia ceritanya. Kalau sama Morbidelli mah itu saking Bebe Vale nggak berani loh sama dia karena dia memang punya karakternya sendiri. Dan ya sampai sekarang juga Pecco juga masih mikir-mikir kalau sama dia. Dia aja yang ngamuk-ngamuk di pedok, si Morbidelli bilang gua nggak pusing, lu siapa? Kayak gitu emang dia. Nah Bebe Vale juga sempat ditanya soal apa penyebab dia pensiun. Jadi dia bilang ya penyebab saya pensiun simply karena saya nggak mau hidup saya pendek. Jadi guncangan pertama yang dia dapatkan adalah ketika motornya Morbidelli melayang di atas kepalanya di Red Bull Ring juga. Masih ingat? Kalau kalian masih ingat itu berarti kalian udah bangkotan banget sama gua. Jadi itu motornya Morbidelli itu lewat di atas kepalanya Bebe Vale dan itu Bebe Vale sampai shock, minta ampun shocknya. Jadi dia bilang ini umur gua bisa makin pendek kalau kayak gini ceritanya. Ya memang bukan salahnya ridernya, tapi kan lu nggak tahu kapan lu apes. Itu aja bisa dibilang lu beruntung. Tapi kan beruntung belum tentu datang 2 kali, bener nggak sih? Itu yang dia bilang. Tetapi guncangan kedua dan dimana saya memutuskan adalah ketika saya tertinggal di Silverstone tahun 2021. Saya finish begitu di belakang dan saya pikir nampaknya saya harus mengundurkan diri, harus pensiun karena saya harus beristirahat, sudah waktunya untuk berhenti. Itu yang katanya Bebe Vale sebagai faktor-faktor yang menentukan di mana dia memilih untuk pensiun. Nah, yang cukup menarik adalah kejadian selama di Red Bull Ring yang perintilan-perintilannya. Jadi kalian kan tahu selama dari Mugello sampai Brno kemarin dibahas melulu mengenai Sepang. Dan tiba-tiba nongol lah yang dibahas-bahas melulu itu. Ayang Bebek Mbak Yu, Valentino Rossi nongol untuk menjenguk para anak-anaknya. Ditambah lagi menurut gue itu sebagai promosi karena kan udah gue bilang di part pertama,
CEO-nya Red Bull Ring itu mencoba segala cara supaya para fans itu nongol di Red Bull Ring meskipun ada isu dengan KTM. Jadi ya Casey Stoner-nya nongol, ya Dani Pedrosa nongol, ya Dovizioso nongol, ya Bebe Vale juga nongol. Nah, yang ditunggu sebenarnya sisa Jorge Lorenzo, sayangnya nggak ada dia. Padahal kalau dia ada itu lengkap lah para F4, Fantastic Four. Jadi Bebe Vale kemarin nongol. Nah, yang cukup menarik adalah sebenarnya Bebe Vale juga nggak terlalu peduli ada di pedok. Dia lebih suka di pinggir trek. Cuman silihnya idili ketika sprint race itu kan semuanya udah parkir semua nih grid nih. Jadi Bebe Vale itu pergi ketemu sama anak-anaknya satu-satu sebelum start. Sebenarnya Marc Marquez itu meninggalkan motornya kembali ke pedok buat ngadem. Ceritanya mungkin ngatur strategi atau apalah. Jadi Bebe Vale pas lagi di grid dia emang nggak ada di grid. Ya menurut gue itu juga salah satu strateginya Marc Marquez supaya dia nggak perlu ketemu Bebe Vale. Mengingat Pecco itu kan startnya dari P3. Sementara Marco Marquez itu startnya dari pole. Otomatis kan dia ada tuh di belakang P4. Jadi dia gimana caranya supaya nggak ketemu? Nah, dia tinggalin motornya, dia baliklah ke pedok. Bebe Vale emang nggak peduli, dia pergi datangi anak-anaknya satu-satu di grid. Nah, selesai dari situ kan ya kalau nggak salah 5-3 menit sebelum start dimulai, itu kan orang yang nggak ada hubungannya dengan kru dan rider itu akan keluar dari grid. Jadi Bebe Vale ikut keluar. Nah, di saat yang sama karena sudah ada tanda bahwa 5 menit lagi race mau dimulai, otomatis Marc Marquez harus masuk ke grid. Jadi dia juga menuju grid dan di saat yang sama Bebe Vale keluar dari grid. Ketemulah mereka di gerbang penghubung antara track dengan pit lane. Yang cukup menarik adalah karena ini kamera live dan momen-momen mereka ketemu ini adalah momen-momen yang paling dinantikan oleh semua orang. Jadi begitu mereka ketemu di pintu pit lane itu semuanya nunggu kira-kira mau ngapain. Tahu nggak terjadi apapun. Bebe Vale ya jalan ngeloyor aja, sementara Marc Marquez ya gue nggak tahu apakah dia pura-pura nggak lihat atau gimana, tapi yang jelas dia sepertinya sedang ngobrol sama orang yang ada di sampingnya. Jadi sebenarnya bukan awkward sih, mungkin kalau menurut gue just nothing, nggak ada apa-apa, antara memang mereka nggak lihat atau sengaja nggak lihat. Jadi ketika gue posting pilihan ban sprint race kemarin di blog, gue udah bilang ini naga-naganya pasti ada yang bilang gue nggak lihat apa-apa, dan ya memang pada akhirnya Marc Marquez bilang ya sumpah gue nggak lihat dia. Dia sampai bilang sumpah loh, sumpah gue nggak lihat, sumpah beneran. Karena gini, dulu saya sering lihat dia balapan di track, saya sering lihat dia di pedok, saya sering lihat di pit lane, dan dia itu orangnya cukup catching, menarik karena dia selalu pakai topi kuning, nggak ada yang nggak bisa mengenali. Nah kemarin kan Bebe Vale sudah pakai topi hitam karena itu kan topinya VR46 Team, beda dengan Bebe Vale punya topi yang emang kuning. Ada yang pernah punya, gue punya soalnya. Itu gue beli pas di Sepang 2015 kemarin. Jadi karena Bebe Vale pakai topi yang emang kelihatan hitam, sebenarnya itu dasarnya ada warna kuning, cuman ya you know lah, si Marc Marquez kan agak pendek, jadi dia cuma lihat warna hitamnya. Jadi memang ya wajar kalau Bebe Vale nongol pakai baju hitam, topi hitam yang nggak kelihatan apa-apa, nggak terlalu kecil lah di mata. Jadi ya menurutnya Marc Marquez, sumpah gua nggak lihat dia. Tetapi menurut saya itu adalah hal yang bagus ketika dia ada di track, karena dia membuat fans begitu bersemangat untuk berada di sirkuit, dan itu adalah hal yang bagus karena dia sangat memperhatikan timnya. So far belum ada reaksi dari Bebe Vale, tapi gue berpikir kalaupun dia mengaku dia melihat Marc Marquez, dia akan bilang bahwa dia tidak mau mengganggu Marc Marquez, karena Marc Marquez sendiri bilang saya nggak lihat dia, sumpah, karena saya waktu itu fokus sama balapan, karena kan memang sisa 5 menit lagi untuk start di sprint race. Dan nampaknya dia memang ngomong-ngomong, gue nggak mau bilang bahwa dia bohong, karena dia udah sumpah. Kalau sumpah nanti ya urusannya langit lah kalau dia bohong, ya kan. Nah ini cukup berbeda dengan reaksinya Bebe Vale waktu ketemu Stoner, yang sebenarnya juga musuh buyut. Kalau mau dilihat sebuyut-buyutnya Stoner sama Marc Marquez, Marc Marquez sekarang ya sebenarnya dia nggak nyelekit, nggak juga yang nyinyi, tetapi dia masih mempertahankan, sorry to say, tuduhan tendangan dia di Sepang, dan itu adalah hal yang belum pernah dibahas. Bebe Vale itu jelas nggak akan mau rekonsiliasi kalau itu nggak dibahas dengan detail. Sebenarnya dia ditendang atau kagak, karena dia ngakunya ditendang, padahal logikanya sih enggak. Makanya Bebe Vale merasa nggak nendang-nendang dia, tapi dia bilang ditendang. Nah itu yang Bebe Vale nggak terima. Makanya gue bilang di akun X, mau rekonsiliasi, ya mimpilah dulu lo. Kenapa? Karena kebenaran harus ditegakkan. Nah ini cukup berbeda dengan Stoner. Stoner ini kalau sama Bebe Vale ya nggak pernah ngerem kak, tetap aja nyinyi sampai sekarang loh.
Tapi pada akhirnya dia ketemu Bebe Vale di grid kemarin. Biasanya kan dia nggak pernah yang mungkin ketemu tapi cuma di pedok ngobrolnya biasa. Tapi baru kali ini mereka ketemu di depan kamera live dan memang akhirnya mereka ngobrol lumayan lama. Dan gue tahu karena kan kemarin Bebe Vale sempat ngasih undangan untuk ke Motorens beberapa tahun lalu ya, waktu si Stoner ada di Portimao, dan Stoner bilang gue nggak sempat, jadi dia nggak datang. Yang datang sejauh ini baru Jorge Lorenzo ke Motorens. Gue rasa dia mungkin diundang untuk ke Motorens lagi, nggak tahu apakah dia akan datang atau enggak, tetapi cukup menyenangkan bagi seluruh fans, terutama yang udah usur-usur ini yang kenal zamannya Stoner, ketika melihat mereka berfoto berdua dengan senyum yang lebar. Nggak tahu apakah itu senyum lebarnya palsu atau enggak, tapi yang jelas mereka udah sama-sama dan terlihat seperti biasa karena mereka sudah lama pensiun dan itu sudah ya namanya persaingan di track ya di track aja. Jadi ya gue tahu ABR itu yang agak-agak mereka sedikit meremehkan Stoner karena dia merasa ya wajar lah Valentino Rossi berdamai dengan Casey Stoner karena Casey Stoner nggak sehebat Tuhannya mereka. Jadi mereka menganggap Casey Stoner itu ecek-ecek, nggak lebih hebat dari Marc Marquez. Jadi wajar Valentino Rossi berdamai dengan Casey Stoner. Padahal kalau menurut gue, sorry to say ya, respect yang diberikan kepada Marc Marquez itu sedikit berkurang sekarang karena dia banyak dibantu oleh ECU. Jadi seperti yang gue bilang di part pertama, Stoner itu salah satu alasannya pensiun itu adalah karena di Honda itu dia dapati begitu banyak software yang membantu kontrol motor. Jadi dia merasa ini udah bukan motor beneran. Kenapa? Karena begitu banyak sensor dan masalahnya adalah motor ini memiliki keputusannya sendiri, bukan keputusannya rider. Jadi dikontrol ininya, dikontrol itunya, gimana caranya supaya dia menyesuaikan, bla 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 bla. Nah ini yang nggak disukai oleh Stoner. Lebih baik kita kembali ke zaman dulu-dulu di mana nggak ada elektronik dan rider yang sepenuhnya memegang kendali. Itulah kenapa Valentino Rossi dan mereka ini begitu dihormati karena mereka punya zaman adalah zamannya motor masih beneran motor. Sementara begitu zamannya Marc Marquez dimulai, nah mulailah ada ECU dan segala macam, apalagi Honda kan itu banyak robot-robotnya dulu-dulu. Jadi Stoner itu sempat ditanya sama Jack Appleyard tepat sebelum Bebe Vale nongol. Waktu itu Jack Appleyard bilang Marc Marquez itu kurang setuju dengan update ECU yang baru ini karena menurut dia crash itu adalah bagian dari permainan. Nah menurutmu bagaimana? Jadi Stoner bilang kayak gini, gua itu rasa sebenarnya dia memuji Marc Marquez sih, cuman gua nggak tahu gimana caranya Marc Marquez sampai nanggapinnya lain. Jadi Stoner itu bilang, saya rasa karena Marc Marquez ini adalah rider tertua saat ini, dia pernah mengalami zaman dimana motor itu tidak terlalu banyak elektronik. Memang sudah ada elektronik tapi tidak terlalu banyak. Zamannya motor masih murni motor, yaitu zamannya dia sama Valentino Rossi dulu-dulu. Tetapi ketika Marc Marquez baru masuk, dia kan menggantikan Casey Stoner ya kalau nggak salah. Jadi ketika Marc Marquez baru masuk itu sudah ada elektronik, tetapi tidak sebanyak sekarang, tidak se-complicated sekarang. Jadi menurut saya Marc Marquez memang kurang setuju karena dia tahu lebih baik dia mengendalikan motor daripada motor yang mengendalikan dia. Saya rasa dia banyak belajar dari masa-masa ketika motor itu masih belum terlalu banyak elektroniknya, sehingga dia lebih setuju masa seperti itu daripada masa yang sekarang ketika kontrol baru ditambah, yaitu kontrol stabilizer. Nah, sebenarnya kalau menurut gua itu adalah pujian untuk Marc Marquez karena tepat setelah itu muncullah Bebe Vale dari belakang. Jadi Jack Appleyard bilang, itu Valentino Rossi. Jadi Vale itu datang, hey apa kabar, ngomonglah mereka bla 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 bla, foto kiri foto kanan. Nah masalahnya adalah setelah balapan ditanya lah Marc Marquez. Marc Marquez bilang apa? Kalau mau soal elektronik tidak sebanyak sekarang, justru elektronik di Honda terakhir kali saya pakai itu tidak sebanyak ketika masih ada Stoner. Aneh kan? Dia ngomong kayak gitu. Jadi ibarat kata gini, Stoner itu memuji Marc Marquez. Nah justru Marc Marquez bilang, menurut saya elektronik di Honda itu justru lebih banyak di zamannya Stoner. Sekarang udah nggak terlalu banyak elektroniknya. Nah loh. Jadinya kok ya dia menyalahkan Stoner apa gimana? Atau mungkin dia memang mau membela Honda? Gue nggak ngerti. Tapi ini agak menarik karena pada akhirnya dia membantah apa yang menjadi pujian dari Stoner. Itu gimana ya? Dia udah bela lu, terus tiba-tiba lu bilang, oh nggak kayak gitu. Gimana ya? Akan menarik untuk melihat apa reaksinya Stoner soal ini. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kita lihat nanti Stoner apakah akan nongol di Motorens, karena gue tahu Bebe Vale pasti ngundang dia.
Sementara Marc Marquez dia juga pernah ada di Motor Ranch dulu sebelum negara api menyerang. So, kita bahaslah di Gian Antonio, DNF, motornya ngebul. Ditanya, ada apa? Jadi dia bilang, saya mengalami masalah di trek lurus. Ada banyak asap dan api di mana-mana. Memang pemandangan yang kurang menyenangkan karena kita tidak tahu apa yang bisa saja terjadi. Tetapi terlepas dari itu, semuanya baik-baik saja. Harus saya akui, sejak awal di trek lurus saya merasa ada yang salah. Tetapi saya rasa tidak cukup serius untuk retired. Dan terjadilah hal itu. Ini adalah hal yang sungguh tidak terduga. Jadi kemarin gue sempat bilang bahwa ini adalah motor yang Ducati akan sulit mengakui bahwa mereka membuat motor pilih kasih alih-alih motor rider friendly. Kenapa? Karena dari 3 Desmo GP 25-1, satu memang hore-hore menang, yang satu sampai bingung sendiri ada apa, yang satu ngebul kak. Itu di Austria toh. Secara umum, yang satu memimpin klasemen, yang satu sampai harus dikalahkan sama Desmo GP 24 karena juga kalah sama Desmo GP 24. Ya sekarang dia unggul dari Morbidelli, tapi itu semata karena Morbidelli absen dari balapan beberapa kali, bener nggak? Jadi gua tanya, Ducati ini apakah masih motor yang rider friendly atau justru sudah mengikuti jejak Honda dengan bikin motor pilih kasih? Ini adalah hal yang sulit diakui oleh Ducati, tetapi faktanya klasemennya hasilnya berbicara. Di Gian Antonio sekarang ada di posisi 6 dikalahkan oleh Morbidelli. Dia kemarin sempat unggul daripada Morbidelli murni karena Morbidelli itu absen balapan. Begitu dia gabung, dia kembali merebut posisinya ada di atasnya di Gian Antonio. Tapi kan poinnya sama Mbak Ayu, iya poinnya sama tapi penyebabnya beda. Yang satu dikalahkan cuma gara-gara dia cedera. Oke, dia absen 2 balapan. Nah yang satu ini motornya ngebul. Kan dia ada alasan kak, bener nggak sih? Bukan gara-gara dia cedera, motornya emang ngebul. Jadi dia bilang, saya memang mengalami banyak pasang surut, tapi kita tidak boleh melupakan podium di Mugello, posisi ke-6 di Assen, dan kecelakaan di Sachsenring ketika saya berada di posisi kedua. Jadi saya tidak bisa bilang saya kehilangan kepercayaan diri pada motor. Sayangnya ada beberapa hal negatif yang terjadi sejauh ini dan belum memungkinkan saya untuk sepenuhnya mengekspresikan potensi besar yang kami miliki. Sebagai konsekuensinya, poin yang kami cetak jadi jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Beginilah balapan, semua adalah bagian dari permainan. Terkadang hal-hal hebat terjadi, di lain waktu tidak seperti itu, tetapi kami harus terus bekerja dan tetap bersatu dengan tim dan Ducati. Jadi kalau saya memperhatikan karir saya sendiri, saya kadang-kadang sering berbicara mewakili diri saya sendiri. Secara historis, saya memang selalu kesulitan di trek ini. Di setiap kelas, baik di Moto3, di Moto2 maupun kelas MotoGP, saya selalu berharap saya bisa sedikit lebih baik karena kita selalu ingin tampil lebih baik. Tapi kenyataannya, saya selalu kesulitan secara keseluruhan. Di balapan ini sendiri, motor saya sangat bagus berkat paket yang tersedia, tetapi memulai balapan dari bagian belakang trek di mana ban depan cenderung panas berarti hanya sedikit yang bisa dilakukan dan itu tidak cukup. Pada akhirnya kita fokus kepada Balaton Park. Saya ingin bersenang-senang dan berusaha bekerja secara konsisten. Saya berharap bisa menikmati akhir pekan yang tenang di mana saya bisa berkembang dan belajar sesuatu. Secara keseluruhan saya tidak mengharapkan apapun, mengingat layout sirkuitnya Balaton Park itu sangat sempit dan lambat, tetapi ketika Anda merasa nyaman, Anda akan baik-baik saja dalam kondisi apapun. So, kita pindahlah ke Morbidelli, finish P11, turun 3 posisi. Ini dia juga kacau di sprint race dia. Karena dia hampir nabrak Pecco di sprint race. Jadi dia bilang balapan saya kacau karena saya hampir nabrak Pecco. Balapan panjang juga ya nggak terlalu bagus. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang cukup rumit. Ada begitu banyak motor di depan saya dan hampir mustahil untuk melakukan apapun dengan motor ini. Saya tidak tahu kenapa. Alex Marquez ada di depan saya dan dia secepat saya. Saya menyalip Martin dan Zarco dengan sangat baik, tetapi kemudian saya tidak bisa kemana-mana karena saya merasa motor saya stagnan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak mendapatkan peringatan apapun juga di dashboard, berarti tidak ada yang abnormal. Ini adalah hal yang terjadi beberapa kali kepada kami di beberapa balapan. Saya bahkan tidak tahu apakah itu karena suhunya atau kenapa. Yang pasti saya akan membahas itu di hari Kamis depan. Jadi ditanyalah dia soal Balaton Park. Lagi-lagi, gua nggak tahu kenapa mereka ditanya melulu soal Balaton Park. Jadi Morbidelli ditanyalah itu Balaton Park. Jadi dia bilang, akhir pekan nanti itu akan penuh dengan
ketidakpastian karena ini adalah trek yang baru bagi semua orang. Sangat penting untuk beradaptasi secepat mungkin dan melakukan pekerjaan dengan baik dimulai dari hari Jumat agar dapat terus melaju. Perasaan di Austria memang bagus, tetapi sayang sekali kami stuck di kedua balapan. Kami akan datang ke Balaton Park dengan kesadaran bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dan motor perlu dirombak total, tetapi kami tetap bersemangat. Jadi kemarin di interviewnya Uchiyo, itu sempat ditanya soal kontraknya Morbidelli. Jadi Uchiyo bilang apa? Kami sudah sampai di 99% finalisasi akan memperpanjang dia. Jadi ini hanya soal waktu untuk kami bisa mengumumkan bahwa dia akan tetap bersama kami tahun depan. Sudah clear, gak ada pembahasan lagi. So kita pindahlah ke Grace ini, Aldeguer, si podium 2. Tentu saja dia senang. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang luar biasa, salah satu yang terbaik dalam hidup saya. Buat yang tanya dia kenapa, ya dia pakai ori. Tapi kan ori kok beda-beda Mbak Ayu. Ingat, ori di sini di Red Bull Ring itu adalah ori karkas khusus. Ngerti maksud gua? Jadi ketika yang lain bilang nggak ada grip, yang satu ada grip. Ngerti maksud gua? Yang lain even KW2 itu nggak ada gripnya semua. Nah yang satu ada grip karena dia pakai ori. Ngerti maksud gua? Karena ini adalah karkas khusus. Ori karkas khusus. Gua nggak tahu nanti di Balaton Park apakah karkasnya akan kembali standar, tetapi dia tetap akan pakai ori. Kita lihat apakah dia bisa mengeksekusinya atau tidak. Karena kan kemarin-kemarin juga dia bisa pakai. Oke? Jadi kembali lagi ke Vermaelen. Jadi dia bilang entah kenapa semuanya terasa mudah bagi saya hari ini. Lu tahu dia tuh sampai nggak ngerti kenapa dia bisa cepat. Jadi dia bilang ketika saya tertinggal di belakang pembalap lain di paruh pertama balapan, saya selalu bisa menyalip mereka dengan mudah. Setelah melewati Acosta, jarak dengan Bezzecchi sebenarnya cukup jauh, tetapi feeling saya membaik dari lap ke lap, dan setelah saya melewati Marco, saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa mungkin sebenarnya podium bukanlah hasil saya hari ini, dan saya bisa memenangkan balapan. Dia pengen menang sempat. Jadi saya juga ternyata bisa punya peluang menang. Ya meskipun karena si Marc Marquez sadar bahwa si Vermaelen udah di belakang, dia ngegas ya udah ketinggalan. Ingat dia pakai KW1 Kak. Kalau pakai KW1 ya memang dia agak kesulitan, tapi gapnya sedikit lebih besar daripada ketika dia pakai KW2. Ngerti kan maksud gua? Jadi ditanyalah dia sama Jono, yang lain kalau bukan gak ada grip habis bannya. Lalu kok bisa makin kencang? Jadi dia bilang, saya tahu saya sudah menggunakan ban dengan sangat baik selama balapan. Di paruh pertama balapan saya tidak terlalu memaksakan diri saya, dan itu selalu berhasil ketika saya menyalip orang lain. Jadi saya punya sesuatu yang ekstra di lap-lap terakhir, tetapi saya juga tahu bahwa Marquez akan menyulitkan saya. Bertarung dengan Marc tidaklah mudah karena dia sedang dalam momen yang luar biasa. Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana mungkin seperti itu. Karena ya gaya berkendara saya, riding style saya ya seperti ini. Saya tidak melakukan hal yang berbeda dari yang saya lakukan ketika saya berlatih di rumah atau ketika saya sesi latihan. Sama aja. Jadi mungkin keberhasilan dalam menghemat ban itu tergantung pada kecepatan saya ketika melewati tikungan dan bagaimana saya menggunakan gas. Karena saya menggunakannya dengan cara yang sangat bersih. Tetapi ya secara detailnya saya nggak tahu kenapa ban saya bisa awet seperti itu dan saya bisa cepat dengan mudah seperti itu. Pokoknya kalau lu pakai ori, pasti lu banyak bengongnya kalau giliran hasilnya bagus. Saya tahu saya harus meningkatkan motornya dan menyesuaikan gaya saya dengan motor ini agar bisa lebih kompetitif di trek lain. Tetapi saya belajar dengan sangat cepat dan saya pikir seluruh tim saya dan seluruh Ducati senang dengan cara saya beradaptasi. Nah, ditanyalah dia soal battle dia dengan Acosta. Ingat, dia ini adalah sama-sama Spanyol, cuman masalahnya adalah Acosta karena dia lebih pro VR46, sementara Vermaelen itu kan muridnya, ya bukan murid juga, dalam tanda kutip mentornya adalah Marc Marquez. Acosta itu lebih suka sama VR46. Nah itu yang bikin Acosta itu semacam diadu lah sama Vermaelen Aldeguer selalu. Jadi ditanyalah dia battle-nya dengan Acosta dengan Pecco DLL. Jadi dia bilang Acosta mengerem dengan sangat keras. KTM itu punya kecepatan dan akselerasi tinggi di trek lurus. Sangat sulit bagi saya untuk bisa menyalipnya saat pengereman. Saya memanfaatkan fakta bahwa dia sedang battle dengan Pecco untuk mendekat di tikungan Chicken, dan kemudian saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa itulah titik di mana saya harus menyalipnya. Dan kemudian dengan Bezzecchi, suhu dan tekanan ban akan meningkat kalau saya menunggu terlalu lama di belakangnya. Jadi hal yang terbaik yang harus dilakukan adalah langsung menyerang dan mencoba menyalipnya. Nah, mengenai peluang untuk menyerang Marc Marquez, saya bisa saja mempush motor saya sedikit lebih jauh hingga limit, tetapi saya tidak punya lebih banyak lagi untuk dilakukan. Saya benar-benar sudah memberikan segalanya untuk mencoba mengejar dia.
Mungkin dia bisa saja melakukan kesalahan karena dia sudah terlalu maksimal, tapi ya kita nggak akan pernah tahu. Jadi kemarin dia adalah rider of the race. Ditanyalah dia, senang nggak lu? Jadi dia bilang ini adalah hal yang sangat istimewa karena sangat sulit untuk bisa bersaing dengan juara dunia 8 kali menjadi pembalap terbaik hari ini. Saya bagian dari era baru, saya masih muda dan saya punya keuntungan untuk bisa menundukkan kepala sekali lagi dan melakukan balapan seperti ini. Saya sangat senang dengan hasilnya. Jelas, ini adalah balapan yang gila dan ada momen di mana semuanya berjalan sesuai dengan keinginan saya tanpa saya harus memikirkannya atau saya harus mensugesti diri saya sendiri. Rasanya seperti saya sedang bermain PlayStation, saking menyenangkannya, saking mudahnya, saking gampangnya. Kami melakukan pekerjaan dengan baik dan kami harus mempertahankannya. Kemarin dan di beberapa balapan terakhir, saya cepat di lap-lap terakhir balapan, tetapi kami juga harus memanfaatkannya dan melihat area yang perlu kami tingkatkan, yaitu di lap-lap awal, kemudian cara kami start dan cara kami memanfaatkan ban. Salah satu hal yang ingin saya perbaiki sekarang adalah paruh pertama balapan. Saya ingin berlatih cara start yang baik dan bagaimana tetap berada di posisi terdepan sejak lap pertama agar balapan saya lebih mudah. Ini adalah musim pembelajaran dan saya memiliki keunggulan ini di paruh kedua balapan yang perlu kami manfaatkan. Kita pindahlah ke rider Grace ini yang mengisi P2 klasemen. Gue tahu dia sejak hari Kamis itu bilang bahwa saya menyerah dengan posisi title Jordan. Saya tahu bahwa semua orang bilang kenapa kamu gak melawan. Nah masalahnya adalah bukan cuma saya, kita punya 20 rider lain yang lu bisa bilang lu lawan dong Marc Marquez. Masalahnya yang gak bisa itu Marc Marquez. Gue juga bukannya nggak usaha cuman ya emang kayak gitu. Jangan cuma nyuruh gue melawan Marc Marquez, yang lain dong juga suruh. Dia sendiri lama-lama juga emosi karena dia sendiri juga yang udah setengah mati, udah gue dapat penalti, udah penaltinya lama pula kan di Austria. Nah ini nih. Jadi kemarin banyak yang mempertanyakan soal long lap penalti. Jadi long lap penalti ini ada yang agak sedikit kurang adil. Kalau kalian nonton Moto3, kalian bisa lihat ada 2 rider yang nggak menyelesaikan long lap penaltinya mereka dan mereka mendapat penalti 3 detik karena nggak menyelesaikan long lap penalti. Nah sementara para rider yang mematuhi hukuman long lap penaltinya mereka itu kehilangan lebih dari 3 detik. Jadi ibarat kata kok ya agak nggak adil. Yang satu sudah patuh kehilangan lebih dari 3 detik, yang satu udah ngeyel nggak mau bayar penaltinya cuma dapat 3 detik doang. Itu untuk para rider Moto3 dan Moto2. Nah sementara untuk para rider MotoGP itu agak bercabang. Kenapa? Karena ini satu motornya gede, kedua skillnya juga beda, ketiga kecepatannya juga beda. Jadi kalau di MotoGP itu tergantung pada seberapa complicated bentukannya area long lap. Kalau area long lapnya cuma melengkung seperti biasa, itu ya paling banter 2 detik kelar. Tapi kalau bentukan area long lapnya agak berkelok-kelok nggak jelas, dimana dia punya area juga sempit. Contoh di Red Bull Ring kemarin, itu area long lapnya itu bukan melengkung, tapi dia lurus kemudian sedikit melengkung. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan cepat oleh para rider karena kan itu areanya kecil. Kapan lu meleng, itu lu harus ngulang lagi DLLP jadinya. Jadi lu harus pelan-pelan karena satu areanya kecil, kedua lu nggak bisa pakai cara yang biasa lu nikung ala-ala nikung kecepatan tikungan, di situ nggak bisa karena kan dia bentukannya agak belok gitu. Nah ini yang dikomplain sama Ma Alex. Dia bilang di Brno long lap penaltinya itu paling banter 2 detik udah kelar, 1,7 detik selesai. Nah di sini gua kelarnya 3 detik lebih Kak. Itu sama dengan DLLP loh. Karena menurut dia setiap sirkuit itu beda-beda bentukan dan cara para rider menyelesaikan dan waktu yang terbuang ketika menyelesaikan long lapnya itu beda-beda. Kebanyakan kalau itu cuma melengkung itu 1 detik 2 detik kelar. Nah kalau dia belok-belok nggak jelas itu paling lama 3 detik. Ini juga sebenarnya pernah dibahas sama papa kembar Alex Espargaro. Dia bilang, gue lupa itu di sirkuit mana ya, yang dia bilang itu area long lapnya itu kayak forever, selamanya baru kelar. Saking ribet banget, panjang dan belok-belok. Itu yang dikomplain sama Emak Alex. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang tidak mudah. Kenapa? Karena long lap di track ini sangat panjang. Di Brno itu bisa diselesaikan dalam waktu 1,7 atau 1,8 detik. Di sini selisihnya lebih dari 3 detik. Rasanya seperti saya melakukan double long lap. Padahal penalti saya itu cuma long lap. Kenapa jadinya selesainya double long lap? Jadi dia bilang selebihnya sih hasilnya tidak buruk, tetapi saya komplain soal area long lap penaltinya.
karena ini membuat kondisi menjadi lebih sulit. Jadi saya pikir daripada saya mengambil resiko untuk mendapatkan beberapa poin tambahan lagi, lebih baik saya menyelesaikan balapan dan membawa pulang setidaknya beberapa poin. Hari ini mungkin kami bisa berbuat lebih banyak. Saya tidak membalap dengan cara yang benar, tetapi saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Ditanyalah, jadi kalau misalnya lu nggak dapat LLP nih, karena kan dia turun 8 posisi, dia aturannya mulai dari P2. Jadi dia bilang, ya saya pikir target kami hari ini kalau nggak ada penalti, seharusnya finish antara posisi 2 atau posisi 4. Meskipun sejujurnya kemungkinan besar saya bisa berakhir di posisi kedua. Nah, masalahnya yang posisi kedua itu adalah teammate dia, Aldegar. Jadi dia bilang, ya begini, kemarin dia sudah menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Dia mencatatkan waktu lap itu di bawah 29 detik. Jadi saya sudah bisa memperkirakan bahwa dia akan finish di podium, terutama ketika start di baris kedua, dia melakukan pekerjaan yang hebat. Saya tahu dia adalah pembalap yang mampu mengelola bannya dengan baik di beberapa sirkuit dan sebaliknya di sirkuit lain. Dia agak kurang konsisten di area itu, tetapi ketika dia mampu mengelola ban dan memiliki kecepatan, dia akan dapat memaksimalkannya. Jadi ditanyalah dia perkara soal long lap penalti itu. Jadi dia bilang begini, kita sudah membahasnya 3 tahun lalu. Waktu itu memang Alex Espargaro yang bahas karena dia waktu itu masih jadi wakil ketua geng karena Marc Marquez masih absen kalau nggak salah. Jadi dia bilang, kita sudah bahas itu 3 tahun lalu. Tetapi intinya adalah sampai kita menjalaninya sendiri, kita tidak akan sadar betapa panjangnya itu area long lap. Tetapi yang menjadi catatan saya, area long lap di track ini itu juga berbahaya. Kita bisa lihat, misalnya ketika Martin mengalami crash. Jadi seperti yang saya katakan, sampai kita dipaksa menjalani long lap itu, seolah-olah tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah area yang berbahaya dan betapa lama waktu yang terbuang untuk satu area long lap itu. Jadi lebih banyak pembalap yang harus membicarakannya untuk maju dan memecahkan masalah seperti ini. Gua nggak tahu apakah ini akan dibahas di Safety Commission di hari Kamis nanti. Sudah pasti dia akan ngomong sama kakaknya dan kakaknya adalah ketua geng. Jadi ada kemungkinan katanya, gosip perempu sepoi-sepoi, akan ditetapkan waktu perkiraan yang terbuang habis ketika menyelesaikan long lap penalti. Jadi diusahakan entah bagaimana nanti bentukan area long lap penaltinya, itu harus menyelesaikan paling tidak beberapa detik gitu loh. Nggak ada yang 1 3 detik, yang 1 1 detik, yang 1 2 detik, itu kurang lebihnya. Kan makanya gue bilang, apakah relevan itu penalti 3 detik kepada para rider di kelas Moto3 dan Moto2? Kenapa? Karena kalau anak MotoGP itu gampang banget. Mereka lebih memilih menyelesaikan waktu long lap-nya daripada kena penalti 3 detik. Jadi ya kasusnya sama seperti Alex Marquez, kan dia bilang, karena kebanyakan long lap itu selesai dalam waktu 1 sampai 2 detik. Daripada gua kena penalti 3 detik, mending gue selesaikan long lap penalti. Nah, kalau ternyata long lap penaltinya even untuk motor MotoGP ternyata selesainya 3 detik, ya kalau boleh gua kena penalti, mending kena penalti 3 detik lah daripada gua selesaikan itu long lap lebih dari 3 detik. Karena seperti itu yang terjadi di Moto3. Ada jurnal yang membahas itu kemarin, tapi karena itu memang sudah tertulis di aturan, yang lu nggak bisa bantah, Kak. Karena aturannya seperti itu, kecuali disepakati akan dirubah oleh Komisi Grand Prix, ya mungkin bisa. Nah, ditanyalah dia soal Pecco Bagnaia, karena Pecco clearly memulai perang dengan Ducati. Jadi kemarin itu dia terang-terangan mengkritik Ducati di media Spanyol, media buzzer, media ABR. Pakai bahasa Spanyol pula. Jadi ya, you know lah ya, itu disambut seperti makanan gratis bagi para ABR. Termasuk Emak Alex. Ditanya lah, jadi dia bilang, ya saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi mungkin dia merasa dia sudah stuck, nggak tahu mau apa-apa lagi. Terkadang Anda sampai di titik di mana Anda bertanya-tanya apa yang bisa Anda lakukan lebih baik atau apa yang perlu Anda ubah. Dan saya tidak punya jawabannya karena dia yang ada di sana. Saya pikir ini adalah masalah perasaan, masalah feeling. Mungkin dia perlu menyelesaikan akhir pekan yang baik dan menang. Mungkin itu akan memicu sesuatu, tetapi saya rasa dia tidak terlalu jauh dari itu. Akhir pekan ini dia secara konsisten kompetitif. Dia adalah seorang juara, saya menganggapnya seperti itu, dan akan terus seperti itu sampai akhir. Dia hanya perlu menyelesaikan akhir pekan yang sempurna dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.
Jadi kebanyakan sekarang ABR itu berpendapat bahwa dia nggak punya kepercayaan diri karena di saat yang sama teammate dia itu sukses luar biasa. Jadi alih-alih mempertanyakan motornya, mereka mempertanyakan kondisi mentalnya Pecco. Desmo GP25-1 selain yang dipakai oleh Marc Marquez itu semuanya dikalahkan oleh Desmo GP24 di klasemen. Dan fakta bahwa hanya satu Desmo GP25-1 yang sukses kemarin, yang satu nggak jelas gimana, yang satu sampai meleduk. Jadi menurut gue itu sudah suatu gambaran bahwa ada yang salah dengan Desmo GP25-1. Tetapi ya you know lah ya, Papi Perigi itu selalu membantah ada yang salah dengan motor buatan dia yang terlalu pro sama Marc Marquez. Kita bahas Pecco Bagnaia, finish P8 turun 5 posisi. Ini juga selain dia perang sama Ducati, dia perang lagi sama Michelin. Jadi kalau kalian nonton sprint race kemarin, kalian bisa lihat banyak spinning. Dan setelah banyak spinning, dia mulai geol. Dan kalau geolnya di balapan panjang itu nggak terlalu kelihatan, geol ketika dia sprint race itu kelihatan banget. Jadi memang semua orang clearly tahu ada yang salah dengan motornya. Karena bahkan dari kamera dashboardnya, dia itu sampai yang geol banget gitu loh. Dia harus retire. Nah, ditanya ada apa? Waktu start memang kalian bisa lihat dia memakai cakram 355. Karena memang kondisinya ini adalah sirkuit Austria, itu adalah hal yang wajar dipakai. Cuman masalahnya adalah ketika pengereman berat diperlukan, apakah cakram 355 itu cukup untuk menekan ban depan ketika pengereman? Karena kan standarnya udah naik lagi, ini kan Red Bull Ring. Jadi cakramnya dinaikkan, otomatis gapnya yang menjadi pemberat untuk ban depan itu agak nggak terlalu jauh lagi. Karena di sirkuit standar ketika orang pakai 340, dia pakai 355. Nah, sekarang kan orang pakai 345, dia pakai 355. Gapnya beda, lebih kecil. Nah, masalahnya itu adalah cakram paling gedenya dari Brembo. Jadi ditanyalah dia perkara sprint race kemarin. Jadi dia bilang, saya sebenarnya kurang tahu apa yang terjadi, tetapi nggak ada yang salah dengan motornya, nggak ada yang salah dengan saya juga. Jadi saya meminta penjelasannya Michelin. Michelin jelas seperti biasa, cuci tangan, alkohol 99,99%. Si Bakso Taramaso bilang, kami sudah melakukan investigasi awal atas bannya Pecco Bagnaia, dan setelah kami bandingkan dengan data para Ducati lainnya, tidak ada yang salah dengan bannya, tidak ada anomali, tidak ada perbedaan, semuanya berjalan seperti biasa. Jadi kami tidak tahu apa yang salah. Nah, Pecco bilang, masalahnya gini kak, kalau lu mau nyalahin gua, masalahnya adalah yang spinning bukan cuman gua, yang spinning juga Fermin Aldeguer. Bedanya adalah ban gua ketika habis spinning lebih cepat habis, sementara Aldeguer enggak. Buat yang bertanya, jangan-jangan Mbak Yu dia punya ban itu habis gara-gara spinning, jadi yang salah ya Pecco-nya. Nah, masalahnya adalah si Aldeguer juga spinning. Makanya Alex Marquez bilang, dan bedanya adalah motornya. Pecco Bagnaia pakai Desmo GP25-1, sementara Fermin Aldeguer pakai Desmo GP24. Desmo GP24 itu Pecco sampai bilang, setahu saya dengan motor itu bisa mengelola ban belakang dengan baik. Jadi ya wajar Fermin meskipun spinning, dia bisa finish. Sementara Pecco spinning bannya malah habis, retired. Karena kan udah beda mesin. Tetapi fakta bahwa keduanya bannya spinning itu tanda bahwa bannya yang salah. Jadi Pecco bilang, kecuali kalau cuma gua yang spinning ya berarti gua yang salah. Entah gua salah masuk kopling kayak apa kayak, kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi kan karena Fermin juga mengalami spinning, berarti ada yang salah dengan bannya. Nah, sementara Taramaso ya seperti biasa, dia bilang ini ban itu diproduksi baru beberapa bulan yang lalu dan bersamaan dengan ban para rider lainnya. Jadi menurut kami tidak ada yang salah dengan kualitasnya karena itu diproduksi bersamaan. Buat kalian yang bilang apakah ini benar atau enggak, kita mundur ke tahun 2018 ketika Carl Crutchlow komplain soal itu, dan Carl Crutchlow bilang, ya biasalah kalau Michelin pasti ngeles. Karena waktu itu Carl Crutchlow komplain, kan you know lah ya, Carl Crutchlow itu mirip-mirip dengan Miller dulu-dulu itu nggak ada filter juga. Jadi waktu itu si Bakso Taramaso bilang, nomor seri bannya Carl Crutchlow itu sama persis dengan nomor seri bannya Petrucci, kalau nggak salah dia bilang, karena itu diproduksi bersamaan, jadi nomor serinya sama. Batch-nya sama, tetapi fakta bahwa setiap produksi itu beda-beda batch itu yes. Jadi klaimnya Taramaso kemarin soal Pecco, dia bilang itu diproduksi bersamaan dengan ban yang dimiliki oleh rider lain dengan campuran bahan kimia senyawa yang sama. Jadi jelas tidak ada kemungkinan untuk terjadi anomali katanya. Jadi ya menurut gua masalahnya itu susah karena itu ban soft. Ban soft itu dipakainya udah gue bilang undian, kecuali lu kena jatah. Kadang ori lu pakai ketika kualifikasi atau kadang-kadang lu pakai ketika balapan sprint.
Atau mungkin bukan ori atau KW1 karena itu undian. Kecuali kalau lu dijatah, entah lu dijatah apa semua ban soft lu atau lu dijatah KW1 semua ban soft lu. Karena ban soft itu adalah ban yang paling banyak dipakai rider sepanjang akhir pekan. Jadi ya kalau nggak sekalian di undian ya sekalian dijatah. Tapi biasanya kalau mau dijatah cuman sama rider-rider tertentu. Kalau di undian ya itu gado-gado ya, kalau lu syukur dapatnya ada ori di situ nyelip atau KW1 kombinasinya lumayan bagus. Kalau enggak ya sekalian lu dapat apes Kak, karena ini ban soft. Ngerti? Kalau ban medium, nah itu memang ban skenario. Karena itu cuma dipakai di balapan panjang dan lebih mudah menjatahnya atau mengundinya. Sementara kalau di ban soft, itu ya untung-untungan emang. Kadang lu udah pakai itu di prakualifikasi, kadang lu udah pakai di kualifikasi 1, kadang lu masih nyisa di sprint race, kadang lu nggak pakai. Nah, intinya seperti itu. Jadi, kalau di sprint race Pecco masalahnya dengan Michelin, ketika di balapan panjang dia perang terbuka dengan Ducati. Jadi Pecco di media ABR Spanyol itu bilang, saya sebenarnya berharap bisa kembali menang dan bersenang-senang, tetapi saya tahu itu tidak akan terjadi karena tidak ada yang berubah sejak awal tahun. Mentalitas saya tetap sama dan hari dimana saya akan kembali lebih baik, ya kita lihat nanti kapan. Karena dia juga nggak tahu. Jadi dia bilang, saya mulai kehilangan kesabaran. Saya harap Ducati punya penjelasan. Nah, ini yang menjadi live podcast colongan. Gue bilang itu adalah perang terbukanya Pecco sama Ducati. Kenapa? Karena kalau dia sampai ngomong seperti itu di depan media, artinya dia nggak bisa ngomong sama gigi dalinya. Gue ulang, dia udah nggak bisa ngomong sama gigi dalinya, makanya dia ngomong di depan media. Masih ingat ketika tahun 2022 dia dapat SP dari VR46 karena dia terang-terangan komplain di depan media bahwa dia dipaksa oleh gigi dalinya menguji beberapa part di akhir pekan balapan, masih ingat? Dan waktu itu dia belum jurdun, gigi dalinya komplain ke VR46, ke Uchiyo keluarin SP. Jadi ini tanda bahwa sebenarnya ada sesuatu terjadi di Ducati dan Pecco sudah nggak bisa sembunyikan. Karena kalau dia bisa ngomong ke gigi dalinya secara detail apa yang dia mau dan gigi dalinya bisa membantu dia secara jelas, gue bilang secara jelas, bukan cuman oh ya nanti kita bantu lu tapi hasilnya nggak ada juga. Itu pasti nggak akan ngomong di media dia. Jadi ditanya dia emang kenapa, jadi dia bilang gini, saya itu menang back to back di sini selama ini. Di sini saya selalu bisa menjaga kecepatan dengan ban bekas saya, tetapi tahun ini itu membuat saya seperti saya lupa caranya bisa cepat di sini. Hari ini saya percaya diri bisa start dengan posisi di depan, tetapi akhirnya saya finish di urutan ke-8, 12 detik di belakangnya Marc Marquez. Sejujurnya saya tidak mengerti, lagi pula ya kemarin juga itu adalah mimpi buruk. Jadi saya tidak mengerti apa yang terjadi, ini sungguh aneh. Saya sudah kesulitan sejak awal musim dan sulit bagi saya untuk menerimanya, mengingat tahun lalu saya menang atau bersaing untuk kemenangan. Tetapi sekarang saya tidak bisa mengulanginya. Bahkan saya malah lebih lambat di sirkuit di mana saya menang tahun lalu. Bagi saya sulit juga untuk tetap sabar. Nah ditanyalah dia, emang Ducati nggak kasih saran kayak apa sama lu atau apa gitu sampai lu tanya minta penjelasan. Jadi dia bilang gini, saya sudah melakukan semua yang diminta Ducati tapi tidak ada yang berubah. Kalau mereka minta saya mempercayai mereka, saya sudah mempercayai mereka. Faktanya ya masih ingat ketika Tardosi bilang, oh iya sebenarnya Pecco pengennya ban ini tapi kami kasihnya ban itu. Itu kan karena Pecco mempercayai timnya. Ujung-ujungnya dikasih ban yang salah Kak. Itu satu. Masih ingat juga ketika dia disuruh diam aja di pedok ketika orang lain ngider-ngider dan ujung-ujungnya dia keteteran. Dan waktu itu Pecco bilang mungkin sebaiknya saya mainnya di luar, berkeliling-keliling untuk menambah jumlah lap sekalian untuk melihat kondisi lintasan, tetapi saya justru ada di pedok. Itu kan timnya yang suruh. Gua tanya, kurang percaya apa Pecco sama timnya? Jadi ya Pecco wajar bilang saya sudah melakukan semua yang diminta oleh Ducati, tapi tidak ada hasil. Jadi ditanyalah dia, apakah kamu punya posisi P8 ini juga gara-gara manuvernya Pedro Acosta yang dia sampai keluar dari track? Dia bilang ketika seorang pembalap lebih cepat, dia menyalip dari dalam itu adalah hal yang bisa dimengerti. Jadi manuver dia itu adalah hal yang benar. Mestinya kalau mau pakai logika, aturannya Acosta bakal kena penalti, tapi kan itu nggak ada kontak. Dan Pecco bukan orang yang suka nyari penalti mah. Ngapain cari penalti? Kalau emang harus kontak ya udah. Kalau memang nggak ada kontak ya ngapain pusing? Meskipun ya ujungnya dia kena penalti juga, turun satu posisi. Artinya ya ketika orang melakukan manuver sama dia, orang itu nggak kena penalti, giliran dia berusaha mempertahankan diri, ya kena penalti. Tetapi dia bukan orang yang minta orang lain di penalti ketika itu adalah hal yang umrah. Jadi dia bilang nggak ada yang salah dengan manuvernya Acosta.
Jadi ditanyalah dia, oh berarti kamu nggak akan menyalahkan siapapun yang menyalip kamu dengan cara yang kalau bisa dibilang lumayan kasar. Jadi dia bilang begini, seperti yang saya sudah katakan, tidak ada penjelasan untuk semua ini. Begitu ban belakang saya habis, saya melorot ke belakang, saya tidak bisa mengendalikannya lagi, dan pada saat yang sama, saya tertinggal 2 detik lebih lambat per lap. Dengan cuaca yang lebih dingin, seharusnya saya bisa lebih cepat, dan hasilnya malah seperti ini. Saya tidak bisa menjelaskannya. Hari Jumat pagi, saya sangat cepat dan konsisten, sama seperti di sore hari dan di Sabtu pagi. Tetapi di kedua balapan, hasilnya justru buruk. Jadi saya tidak tahu harus berpikir apa lagi. Saya mulai kehilangan kesabaran, saya harap Ducati punya penjelasan, tetapi mereka tidak memberitahu saya apapun. Saya tahu potensi saya dan apa yang sudah saya capai hingga tahun lalu. Sekarang seperti saya lupa bagaimana melakukannya, dan saya melakukannya seperti ini. Melihat catatan waktu dari balapan tahun 2024, saya selalu lebih cepat atau setara dengan para pemenang. Jadi saya perlu mengingat kembali bagaimana saya melakukannya. Jadi papanya Bagnaia, Pietro Bagnaia, itu dalam podcast, gue lupa podcast di mana, itu dia bilang bahwa Pecco ini adalah rider pertama di luar lingkarannya VR46 yang menjadi murid di VR46 Academy. Sebelumnya dia balapan di Moto3 dengan tim Italia, dan dia merasa senyumnya hilang karena dia nggak belajar apapun dan dia merasa diabaikan. Jadi ketika Uchiho menghubungi dia untuk menawarkan seatnya kepada Pecco Bagnaia untuk masuk di VR46 Rider Academy, dia itu senang banget. Jadi dari Pecco yang putus asa kembali menjadi Pecco yang bersemangat, dan mulai dari situ karirnya terbangun. Nah, masalah soal Marc Marquez sebagai teammate-nya, Pecco selama ini berusaha untuk belajar. Nah, masalahnya adalah yang dia pelajari itu bukan hal yang dia perlukan karena mereka beda riding style. Jadi Pecco itu punya kepribadian yang oke, saya belajar, tetapi di saat yang sama dia tahu bahwa dia tidak butuh itu karena beda memang yang dia butuhkan dengan yang dibutuhkan oleh Marc Marquez. Jadi menurutnya papanya itu akan menjadi motivasi untuk dia untuk mencari tahu bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, Opa Pernat itu bilang bahwa dengan kondisi perang terbuka antara Ducati dengan Pecco mulai di Red Bull Ring kemarin, dia bilang saya tidak akan merasa terkejut kalau ternyata Pecco tiba-tiba memutuskan kontraknya tahun depan. Karena menurut saya mungkin dia tidak akan merasa nyaman berada di tim yang dia rasa tidak mendukung dia. Juga bagi Ducati yang merasa tidak dipercaya oleh Pecco, katanya Opa Pernat. Papi Tardosi juga di interview soal ini, dan Papi Tardosi bilang, ya saya mengerti perasaan dia karena dia selama ini bisa cepat dan dia selalu menang, dia selalu kompetitif, dan tiba-tiba dia di sirkuit yang dimana dia biasanya kompetitif dan menang berakhir justru seperti itu. Saya bisa mengerti perkataannya di media ABR, di media Spanyol, tetapi kalau dia menggunakan kepala dingin, dia akan tahu bahwa semua orang di Ducati tidak ada satupun yang tidak peduli sama dia. Tidak ada. Semua orang mau membantu dia. Yang kami butuhkan adalah dia bisa mempercayai kami dan bersama-sama untuk menyelesaikan ini. Papi Perigigi itu awalnya tahu nggak, dia mengkritik Pecco. Dia bilang, iya, Pecco kembali melewatkan balapan yang bisa dipakai untuk meningkatkan diri. Saya tidak tahu masalahnya apa karena kami akan analisa, tetapi bagi saya ini bukanlah balapan yang bagus untuk Pecco. Itu adalah kata-kata pertamanya, dan setelah itu Pecco keluarkan penyataannya di media ABR. Nah, ditanya lagi sama Papi Perigigi. Papi Perigigi bilang, ya itu adalah vibe negatif. Dia bilang itu adalah vibe negatif. Jadi saya pikir itu wajar dari seseorang yang berharap meraih hasil penting tetapi ternyata tidak. Membantu Pecco itu adalah tugas kami dan kami berusaha sebaik mungkin. Saya harus mengatakan bahwa selain Pecco, saya puas dengan apa yang kami lakukan dan itu penting. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Pecco dan saya harus saling membantu untuk mencapai tujuan ini. Kami telah melakukannya sejak awal tahun dan akan terus melakukannya. Saya rasa kami tidak boleh menyerah. Kombinasi berbagai faktor menghalangi seorang atlet untuk mengekspresikan dirinya. Ada aspek mental, tetapi kami harus menemukan cara untuk memberikannya motor dan menyelesaikan masalah yang dia hadapi saat berkendara di atas motor. Ketika performa Anda mulai menurun, kombinasi dari berbagai faktor menjadi lebih rumit. Kami harus berusaha saling membantu, tetap positif, dan saling menjaga. Nah, jadi kita lihat ini akan seperti apa. Gua rasa juga Pecco akan tetap mematuhi kontraknya tahun depan, meskipun itu harus tertatih-tatih. Meskipun Opa Pernat bilang nggak terkejut kalau misalnya Pecco tiba hengkang, menurut gua Pecco akan tetap berusaha menyelesaikan kontraknya tahun depan, apapun kondisinya dan apapun ceritanya.
Sama seperti Dovizioso, masih ingat? Yang seribut-ribut apapun dia tetap akan bertahan di sana. Begitu selesai kontraknya dia hengkang. Kemungkinan akan seperti itu. So, kita pindahlah ke Marc Marquez. P1 naik 3 posisi karena dia ceritanya crash. Ini bukan crash pertamanya ketika kualifikasi. Kemarin juga di Brno apa di mana ya? Dia crash. Cukup menarik dengan kondisi bahwa ketika kualifikasi dia sedikit mempush di luar batas dan menyebabkan dia crash. So, kita bahaslah Marc Marquez. Dia bilang, akhirnya kalian tidak perlu bertanya kenapa saya nggak pernah menang di Red Bull Ring. Karena ini adalah sirkuit di mana dia nggak pernah menang. Dan dia bilang, saya butuh Ducati untuk bisa menang. Dan pada akhirnya dia berhasil menang dengan Ducati. Karena secara statistik memang cuma Ducati yang bisa menang di sana katanya. Jadi ya saya sudah pakai Ducati jadi nggak ada alasan kalau saya nggak menang. Jadi saya sangat senang dengan akhir pekan ini. Ini adalah sirkuit yang saya tandai di kalender saya di mana saya harus menang. Seperti yang saya katakan pada hari Kamis, saya tidak punya alasan lagi sekarang karena saya sudah pakai motor merah. Motor yang sama yang sudah membuat saya kalah 3 kali berturut-turut di sirkuit ini. Jadi karena saya kalah terus sama ini motor, saya pakailah ini motor dan saya menang. Saya berkendara dengan baik tetapi Bezzecchi memacu motornya dengan keras di awal balapan dan pada akhirnya menjadi pembalap yang kurang beruntung karena Aldeguer ternyata punya kecepatan yang fantastis di bagian akhir balapan. Ketika saya bilang saya mungkin tidak bisa menang, bahwa mungkin saya tidak bisa battle, saat itulah saya bekerja secara mental untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa kalau saya tidak bisa melakukannya, saya akan menerima kekalahan. Saya akan mencoba terus menggunakan cara ini, tetapi akan tiba di hari Sabtu atau Minggu di mana akan ada seseorang yang lebih cepat dari saya. Kemarin Alex hampir mengalahkan saya dan hari ini Vermin hampir mengalahkan saya, tetapi saya tetap menang. Tujuan saya sebenarnya langsung memimpin, tetapi di 2 lap pertama saya bertarung dengan Pecco. Lalu saya mencoba menyerang Marco karena berada di belakang rider lain di sirkuit ini akan membuat Anda tidak bisa mengerem sesuka hati dan ban belakang Anda lebih banyak habis karena akselerasi. Saya menyadari bahwa saya terlalu banyak mempush, jadi saya agak sedikit beristirahat, membiarkan ban depan saya agak dingin dan saya melihat motor Bezzecchi mulai bergerak karena penurunan ban, jadi saya mulai menyerang lagi. Apakah saya bisa mengendalikan semuanya? Ya tidak juga. Karena begini, di Ducati, data semua orang itu bisa terlihat dan saya tahu Vermin itu punya gaya berkendara yang spesifik. Baik dari cara dia menikung atau dari cara dia menggunakan rem. Dan dengan sasis yang digunakan di sini, dia sangat cepat dan itu memungkinkan dia untuk melakukan comeback yang luar biasa. Saya masih terkejut melihat namanya di catatan waktu karena saya pikir tidak ada seorang pun di grup belakang Bezzecchi yang mampu mengejar saya. Saya memacu dengan keras dan pada akhirnya saya berhasil menang dengan selisih 0,8 detik. Makanya gue bilang dia cuma pakai KW1 karena dia menang banyak lawan Bezzecchi tapi dia kalah dari ori yang dipakai sama Aldeguer. Makanya mungkin 1 atau 2 lap lagi mungkin Vermin bisa dapat dia kali ya karena dia pakai ori. Jadi ditanyalah ketika battle-nya sama Pecco. Jadi dia bilang ya Pecco sangat kuat ketika start dan saya berusaha untuk menyalip dia tapi dia berhasil menyalip saya kembali. Kami sempat meresikukan diri dan saya pikir oke, sebaiknya saya mundur karena saya terlalu banyak menggunakan ban. Saya melihat dia dari belakang, dia menggunakan terlalu banyak ban belakang karena gaya berkendara dia. Dan ketika dia masuk di tikungan dengan motor yang sedikit meliuk-liuk, saya berpikir sudah saatnya untuk menyerang dia. Jadi saya menyalip dia. Intinya udah gue bilang, lu tunggu aja si Pecco, kalau dia udah gel-gel motornya masuk tikungan, udah salip aja. Pengereman sekarang adalah kelemahan terbesar Pecco. Kalau dulu-dulu itu adalah keunggulannya dia, sekarang itu adalah kelemahan terbesar dia. Gue janji untuk membahas kenapa ban belakang terangkat itu lebih baik daripada ban spinning. Kalau ban terangkat itu nggak tergesek sama aspal, artinya lebih tahan bannya. 1. Yang kedua, itu nggak bikin lu crash. Karena kalau dia spinning, ban belakang itu lebih cepat daripada ban depan, traksinya itu akan otomatis menutup dan lu crash. Itulah kenapa kalian bisa melihat riding style-nya Marco B sekarang sudah berbeda. Dia lebih nyaman dengan motor yang terangkat, dia punya ban belakang, daripada pakai motor yang spinning. Karena kalau itu motor spinning, dia kan kayak di awal musim, crash, ya kan? Nah sekarang, meskipun motornya terangkat nggak masalah, karena yang penting nggak spinning, karena kalau spinning dia crash. Nah itu yang dialami oleh Pecco, dia nggak mau crash. Karena kalau udah ban spinning, otomatis ban depan menutup dan otomatis dia mengantisipasi nggak mau crash. Ngerti maksud gua? Jadi itulah yang dikatakan oleh Cecchinelli kenapa ECU baru itu diupdate. Supaya kalau ban spinning, rider nggak otomatis mau crash. Katanya seperti itu. Nah itu gua ngerti kenapa Marc Marquez nggak setuju, karena itu otomatis membantu Pecco banyak.
Banyaya. Kenapa? Karena Pecco Bagnaia itu paling nggak suka ban belakangnya terangkat. Sama seperti para Yamaha itu nggak suka ban belakangnya terangkat. Ya, gayanya Valentino Rossi. Pengereman ban belakang, engine brake. Jadi dia ngerem di ban depan, memastikan bahwa rem depan itu udah pakem banget sehingga ketika engine brake nggak ada spinning. Apalagi kalau sampai ceter itu masalah banget. Kalau spinning, ban itu lebih cepat aus, otomatis karena dia spinning terus bannya. Kalau ban terangkat itu bannya lebih hemat sebenarnya karena dia nggak tergesek sama aspal. Tetapi itu tergantung kepada riding style. Ada rider yang nggak suka ban belakangnya terangkat karena itu otomatis dia merasa dia akan crash. Tetapi di saat yang sama justru kalau spinning ya itu nyaris crash udah pasti karena itu traksinya ngomong. Nah, ini yang terjadi sama Pecco. Riding style-nya itu ada selalu ban belakang. Nah, kalau dia ngerem di ban depan, kalau masuk tikungan kan lu ngerem dulu ban depan. Kalau dia nggak bisa percaya sama ban depan dia, ban belakang dia terangkat, dia otomatis antisipasi karena dia nggak suka ban terangkat. Kalau dia los ngerem di ban depan, ban belakangnya spinning. Jadi dia bilang, ya saya sampai di tikungan kadang nggak pakai rem karena kalau saya pakai rem saya crash. Kalau nggak ngerem ya ujungnya saya melebar. Jadi lu ngerti riding style-nya. Kalau lu sering pakai motor sama yang pakai gigi-gigian dan lu sering pakai engine brake, lu pasti ngerti ketika lu lagi kencang-kencangnya lu ngerem ban depan terus lu engine brake. Seperti itu. So, kita bahaslah Papi Peri Gigi punya persiapan untuk 2027 Desmo GP 850cc. Jadi dia bilang, ya sebenarnya kami juga sedang memperhatikan dan mempersiapkan diri untuk tahun 2026 karena targetnya adalah memperebutkan kembali titel juara dunia tahun depan. Dan untuk itu, kami harus mengembangkan motor yang sudah ada. Jadi tahun 2026 akan menjadi tahun yang intens. Karena di saat yang sama, kami juga harus punya motor yang sepenuhnya baru untuk tahun 2027 di saat yang bersamaan. Oleh karena itu, kami perlu bekerja dengan dua pembalap dalam pengujian mulai musim depan. Komitmen Michel Pirot itu tidak perlu diragukan lagi. Dengan pengalamannya, dia adalah kunci kekuatan kami. Kami juga meletakkan fondasi yang tepat untuk menurunkan Nicolo Bulega. Dia juga akan menjadi test rider untuk proyek MotoGP mulai tahun 2026. Sampai hari ini kami merencanakan uji coba perdana untuk mesin 2027 di awal tahun 2026 dan saya rasa Michel akan menjadi rider pertama untuk melakukan uji coba pertama. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoinya memang tahun 2027 Bulega itu bakal naik ke MotoGP karena tahun 2026 dia akan turun tangan untuk menguji dan mencoba motornya sendiri di tahun 2027 yaitu Desmo GP 850cc. Tapi ya kita lihatlah nanti karena Bulega juga bilang kalau sekeras itu persaingannya di MotoGP ya mending gue tinggal di WSBK aja. Tapi ya kita lihatlah nanti. Oke? Itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget. See you next time guys. Bye-bye.